Bab 781, Misterius. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang, Ruyan bertanya dengan suara hampir semua orang. Mengenai Wu Yue, mengapa memperlakukan Ruyan seperti ini, dan bahkan mengeluarkan roh perang berbasis es sebagai hadiah, rasanya sangat salah untuk mendengarkannya. Semua orang mendengar telinganya terangkat ketika mendengar Ruyan. Mereka semua ingin mendengar mengapa, bahkan Wu Yue harus mengakuinya sebagai seorang putri. Wu Yue melangkah maju dan berbisik, "Aku menganggapmu sebagai seorang putri, dan itu juga merupakan cara untuk memasukkanmu dalam seni bela diri milikku. Kalau tidak, jika kamu seorang putri, kamu harus menikahiku dengan bakat seni bela diri. Aku tidak berpikir ini adalah harapanmu. Bagaimanapun, orang yang kamu sukai belum tentu adalah keluarga Wu milikku. Tentu saja, aku melakukan ini untuk pertimbanganku sendiri, karena jika kamu berhasil, maka urat nadiku akan naik secara alami. Status seni bela diri lebih tinggi, jadi kita saling menguntungkan. Kalau begitu berani bertanya kepada tiga tetua, aku berhasil. Apa yang berhasil? Ruyan. Wu Yue mengucapkan 4 kata dengan suara yang tidak terdengar oleh orang lain, Dewi Xuanling. Xiao Yu dan Yulan Ruo, yang menggunakan penyadapan pada saat yang sama, terkejut pada saat yang sama, dan telapak tangan yang mereka pegang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal. Keterkejutan dari kata, Dewi Xuanling, terlalu kuat. Ini tidak mungkin, bisik Yulan Ruohan. Saya pikir itu mungkin. Kalau tidak, sebagai Wu Yue, bagaimana dia akan bersikap seperti ini? Bersedia mengeluarkan roh perang berbasis es sebagai hadiah untuk mendekatkan hubungan dengan Ruyan, dan juga ingin menjalin hubungan dengannya. Xiao Yu tertawa. Yulan Ruoleng bersenandung, dia sangat bahagia sebagai seorang dewi. Kenapa tidak? Jika Ruyan telah bergabung dengan kota suci, jika kamu telah mencapai dewi roh misterius, maka itu hanya baik untuk kita, tidak buruk, apalagi. Ekspresi Xiao Yu menjadi acuh tak acuh. Aku tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk berada di dia selamat sebelum perintah Maria, dan jika Ruyan telah menjadi dewi, dia bisa menggantikanku sebagai penguasa kota suci. Petik 2. Yulan, yang sangat kesal, memikirkan kemungkinan bahaya yang dibawa Maria ke Xiao Yu, dan dia tidak lagi dengan sengaja berdebat dengan Xiao Yu, tetapi hanya berkata, "Tenang, selama aku mencapai puncak level kaisar pertempuran, mengandalkan pakaian gerhana, dia pasti akan menyingkirkan Maria. Dan begitu harimau putih binatang itu mengangkat segelnya, itu akan menjadi kaisar naga, dan harus ada cara untuk menghancurkan Maria." Petik 2. Tidak sesederhana itu. Jiwa Maria dan aku hampir menyatu. Dengan bantuan kekuatan eksternal, aku khawatir itu hanya akan membuatku binasa seperti Maria. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Xiao Yu berkata dengan ringan, dia menyatu, wajahnya senyum muncul. Xuanling, jika aku tidak salah, ini mungkin harta karun kota yang ditinggalkan oleh leluhur protos es dan salju. Mendengar 4 kata dari Dewi Xuanling, Ruyan sendiri juga tercengang. Pikirannya kosong. 3 tetua, apakah kalian tidak bercanda? Ruyan menenangkan diri, masih tidak yakin. Apakah kalian pikir aku bercanda? Wu Yue menunjuk kedua roh perang berbasis es. Jika asap mengenang perilaku Wu Yue, terus terang saja, itu berarti mengatakan sesuatu tentangnya. Takut bahwa setelah dia menjadi dewi misterius, kesulitan menemukannya juga merupakan semacam kerja sama dengannya, yaitu, dia tidak menjadi seorang mistikus sebelumnya. Di hadapan sang dewi, dia membantu Ruyan setidaknya untuk membuat Ruyan lebih tinggi di kota Shenwu dan tidak diganggu. Aku tidak berpikir bahwa bahkan jika aku terpilih, aku mungkin bisa menjadi dewi misterius, kan? Ruyan, melalui protagonis es dan salju Suelai melemparkan kutukan tertinggi, di seluruh kota Shenwu. Hanya ada 3 orang yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Dewi Mistik. Wajah Wu Yue sedikit jelek. Sue Jiao dari Frozen Protoss adalah cicit dari penatua Sue Anguo, dan kemudian ada Qin Yuer, keturunan keluarga Qin saya. Petik 2. Beberapa orang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan Protoss es dan salju, seperti Yan seperti yang diharapkan. Namun, Qin Yuer ini keluar, dan dia mengerti mengapa Wu Yue begitu gugup. Nenek tua ayah Qin Yuer adalah keluarga Wu. Oleh keluarga Qin, dia telah meninggalkan garis keturunan keluarga Wu sangat jauh, dan tidak memiliki status di antara kerabat asing. Wu Yue pernah berselisih dengan ayah Qin Yuer saat jalan-jalan 10 tahun yang lalu. Namun,
dia diam-diam mengkhianatinya dan membunuhnya sehingga Qin Yuer membenci tulang-tulang Wu Yue. Karena alasan ini, Wu Yue ingin membunuh dan membunuhnya, tetapi Qin Yuer menikahi putra tetua kedua dari keluarga Wu. Bagaimana Qin Yuer bisa melupakan perseteruan yang bisa dibunuh? Sekarang dia diharapkan menjadi Dewi Roh Misterius. Begitu dia terpilih, akhir Wu Yue akan datang. 3 kandidat, jelas bahwa Sui Jiao dari Protos Es dan Salju memiliki peluang terbaik. Mengapa ketiga tetua melakukan ini? Ruyan tidak berpikir bahwa dia memiliki peluang besar. Xuanling adalah Protos Es dan Salju. Saat memilih yang lain, Wu Yue berkata, bahkan jika kamu tidak bisa menjadi Dewi para Dewa, kamu bisa menjadi Dewa para Dewa. Ketika Ruyan mendengarnya, dia merasakan ledakan kegembiraan, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. 3 tetua tidak berbohong padaku. Kita bertiga juga orang bijak terburuk. Tepat sekali, Wu Yue berkata dengan sungguh-sungguh, jadi aku ingin bekerja sama denganmu, kita saling menguntungkan. 3 tetua, kurasa aku tidak bisa menjadi Dewi para Dewa, tetapi menjadi Dewi para Dewa sudah dipaku, jadi kupikir identitasku di kota Shenwu seharusnya menjadi yang kedua setelah seni bela diri. Apakah ada yang berani melawanku sebelumnya? Ruyan bertanya, sambil tersenyum. Wu Yue berkata, tentu saja, itu seperti seni bela diri langit. Ruyan mengangkat alisnya, ya, Wu Dongtian selalu mendambakanmu. Jika kau menyukainya, aku belum mengatakan apapun. Kata Wu Yue. Ruyan bersenandung, bisakah kau menghentikannya? Faktanya, nada bicara Ruyan telah mengalami perubahan mendasar, alih-alih menatap Wu Yue, tetapi menatap ke bawah. Perubahan sikap ini telah membuat orang-orang teratai hitam menghirup udara dingin. Mereka tahu bahwa keagungan orang tua seni bela diri tidak dapat dilanggar. Beberapa anak dari agama teratai hitam mengedipkan mata pada Ruyan, dan putra tertua Yu Yaji, Yu Jinyu, berbisik, Ruyan, sikap macam apa yang kau miliki, tidak meminta maaf kepada para tetua. Lancang, Wu Yue tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Yu Yu. Yu Jinyu sedikit linglung oleh omelan Wu Yue. Nama Nona Ruyan juga bisa kau panggil dengan santai, yaitu, tetua ini harus menunggu Nona Ruyan turun, apakah kau tidak punya mata? Wu Yue membalas, untuk sesaat, semua orang membeku. Mereka memikirkan penampilan Wu Yue sebelumnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa Ruyan tidak bisa lagi menggunakan identitas selamanya untuk memperlakukannya, dan pertemuan seperti apa yang seharusnya dia lakukan. 3 tetua, kalian tidak perlu seperti ini. Ruyan berkata dengan ringan, dia hanya tidak mau berbisik dan berbicara dengan orang lain, tetapi dia bukan tipe wanita yang sombong dan angkuh. Wu Yue mengangguk, dan berkata kepada Jin Yudao, beritahu semua orang tentang agama teratai hitam. Mulai sekarang, ketika aku melihat Nona Ruyan, aku akan memperlakukannya sebagai keluarga Wu yang lebih tua. Jinyu hampir ketakutan ketika mendengarnya. Setara dengan keluarga Wu yang lebih tua. Itu hanya karena kehadiran kepala keluarga Wu, yaitu, kota Shenwu dikatakan tak tertandingi, dan Yu Jinyu buru-buru meminta maaf. Ruyan melambaikan tangannya, mundurlah. Semua orang mundur. Bagaimana aku percaya bahwa 3 tetua dapat membuat Wu Dongtian menyerah memikirkanku? Kata Ruyan. Wu Yuedao, pertama-tama, sebelum Dewi Xuanling terpilih secara resmi, Wu Dongtian tidak akan berani memiliki harapan yang berlebihan. Setelah pemilihan, bahkan jika Anda kalah dalam pemilihan, Anda akan menjadi Xuanling Shengdian. Raihlah level kaisar pertempuran, jika tidak, Anda harus mempertimbangkannya. Mungkin Anda tidak tahu situasi seni bela diri kita. Seni bela diri memiliki populasi besar hampir 2 juta orang. Di antara mereka, puluhan orang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan para tetua. Miskin, tetapi di peringkat teratas Raja Surgawi, saya khawatir berada di luar 10 besar, tetapi saya telah menjadi 3 tetua, Anda harus tahu mengapa. Petik 2, dia mengatakan ini, tentu saja, untuk menunjukkan kekuatan denyut nadinya. Jadi, saya bersedia bekerja sama dengan 3 tetua. Ruyandang bahkan setuju. Oke, Wu Yue sangat gembira. Itu saja, 2 roh perang es telah dikirim. Selain itu, beberapa anak buahku mendapat batu suci es, yang mungkin akan kembali setelah beberapa saat. Roh perang berbasis es telah mencapai tingkat Raja ke-10, dan dianggap memenuhi syarat untuk tampil di depan umum. Seperti cerobong asap, terima kasih 3 tetua Wu Yue, 3 tetua, pergi dengan jawaban yang memuaskan. Namun,
Manor tempat teratai hitam berada, termasuk seluruh distrik Sikeng, terguncang, terutama saat menghadapi Ruyan di masa depan, itu setara dengan melihat keluarga Wu yang lebih tua. Status apa ini? Mereka yang punya ide untuk Ruyan diam-diam menyesalinya. Orang-orang yang sangat menghormati Ruyan diam-diam senang. Ruyan tidak segera kembali ke gedung kecilnya sendiri, tetapi malah menyuruh Yu Jinyu untuk membawanya menemui mantan pelindung agung Yu Yaji dari teratai hitam. Setelah melihat Ruyan pergi, Yulan tidak bisa menahan tawa dingin. Ketika kamu mendapatkan kekuatan, kamu sombong, orang bijak terburuk dari roh misterius. Setara dengan tetua keluarga Wu, mungkin dia akan bersedia tinggal di keluarga Wu. Xiao Yu menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan. Dia bisa memahaminya. Dalam analisis terakhir, jika Yulan memiliki rintangan di hatinya, itu adalah Xian. Jika dia tidak melewati ambang batas ini, dia tidak akan mati atau berdamai, tetapi temperamennya yang menawan mirip dengan Xian, terutama dia hampir mencapai penyelesaian keinginan spiritual, jadi di alam bawah sadar, Ruyan diperlakukan sebagai Xian, jadi dia selalu menjadi sasaran. Cekik, ketika keduanya terdiam, pintu terbuka. Ruyan masuk dari luar, selir Xuanling, haruskah aku memberi selamat padamu? Xiao Yu tertawa, menjadi orang bijak dari roh misterius tidak lebih dari mencapai ranah kaisar kuasi. Aku sudah mendapatkan manik roh kayu langit. Hanya masalah waktu untuk menjadi kaisar kuasi. Kata Ruyan, dia mengambil satu dari cincin luar angkasa. Butiran, ini adalah satu-satunya obat di tangan Yu Jinyu. Yang lainnya telah diambil oleh Yaji. Jika Yulan membeku sejenak, maka dia tahu bahwa perasaan asap yang disebut Jin Yu adalah untuk membantunya meminta obat, tetapi dia masih skeptis. Memikirkan hal ini, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah, dan dia melihat Xiao Yu menyeringai, dengan ganas meliriknya, terima kasih, gadis Ruyan. Ada Linglingdan, dan ditambah dengan anggur mimpi, jika Yulan secara alami pulih dengan sangat baik, itu akan sangat membantunya pulih sebelum menelan kebangkitan Tyrannosaurus. Xiao Yu tertawa, jangan merasa berhutang budi jika Ruyan, yang di depan kita ini adalah Ratu Kupu-Kupu. Aku ingin mengenalnya lebih baik tentang Xuanling. Mungkin itu dapat membantumu menjadi Dewi Xuanling. Dalam hal ini, tujuan akhirmu adalah menjadi kaisar perang. Tidak benar untuk mengatakan bahwa Ruyan tidak tahu tentang Dewi Xuanling. Siapa yang tidak ingin menjadi panglima perang? Tanya Ruyan. Ruyan sangat gembira. Yulan Ruo juga tahu bahwa Xiao Yu membiarkannya menuruni tangga, dan juga meringankannya beberapa penghalang yang tidak dapat dijelaskan, seperti Ruyan, mengatakan, saya tidak tahu banyak, saya tidak tahu apakah ini akan berguna. Ayolah, aku juga ingin tahu. Xuanling berkata bahwa itu tampaknya berasal sangat awal, dan hanya wanita yang bisa mendapatkannya. Apakah itu hanya tersedia untuk pria? Xiao Yu mengulurkan tangan dan menepuk tangan giok Yulan Ruo. Melihat perilaku alami kedua pria itu, Ruyan merasa aneh untuk sementara waktu. Jika Yulan melihat matanya, hatinya bergetar. Dia tidak memiliki apa yang disebut cinta dan suka untuk Xiao Yu. Paling-paling, dia hanya merasa baik, tetapi dia menghabiskan terlalu banyak waktu dan bahkan sulit berbicara. Dia benar-benar diurus oleh Xiao Yu. Ya, bahkan beberapa hal yang memalukan tidak dapat dihindari, jadi aku tidak merasakan Xiao Yu menyentuhnya beberapa kali. Sekarang aku melihat ekspresi Ruyan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia bangkit tanpa jejak, memindahkan kursi, dan membuka jarak dari Xiao Yu. Asal-usul roh misterius itu adalah periode akhir Kaisar Kuno. Yulan Ruo memilah informasi dan berkata perlahan, Kaisar Kuno menguasai benua Qiao dan laut selama total 136 tahun. Kemudian, suatu hari, saya meninggalkan sebuah buku. 1. Mengidentifikasi generasi pertama raja-raja kuno, dan tidak pernah muncul dengan banyak wanita cantik. Selama dominasinya, dia dibunuh beberapa kali, termasuk dewa bermata tiga dan dewa-dewa tak tertandingi lainnya. Kaisar kuno secara alami tidak takut pada mereka. Namun, meskipun ada jenius dan penyihir di keturunannya, dia tidak dapat mencapai level yang dapat mencapai level dewa bermata tiga, jadi dia khawatir setelah dia pergi, keluarga kerajaan akan bergejolak, sehingga ada tentara dan roh misterius. Petik 2. Apakah itu ditinggalkan oleh Kaisar kuno, tidak unik untuk Protos es dan salju. Xiao Yu berkata pelan, sepertinya telah dicatat pada zaman kuno. Itu milik Protos es dan salju. Yulan Ruo berkata, itu karena ayah dari raja generasi terakhir,
raja kedua terakhir, dibawa pergi oleh Protoss es dan salju. Pada saat itu, target Protoss es dan salju adalah prajurit dan prajurit, tetapi prajurit dan prajurit tidak pernah berhasil. Saya tidak tahu di mana. Sebelum keluarga Han meninggal, saya belajar dari Protoss es dan salju, tetapi awalnya Protoss es dan salju tidak bermaksud untuk memilihnya secara terbuka. Tampaknya keluarga Wu harus memberikan tekanan. Petik 2. Meskipun Protoss es kuat, bagaimanapun, mereka tidak sebagus sebelumnya. Mereka dan kekuatan seni bela diri mungkin tidak dapat memisahkan kemenangan dan kekalahan, belum lagi bahwa itu adalah front yang sama sekarang, jelas mustahil untuk menelan roh misterius sendirian. Karena bukan dari Protoss es dan salju, peluang Ruyan bahkan lebih besar. Xiaoyu mengangguk. Xuan Ling, hanya mendengar persetujuan Xuan Ling, dapat menjadi Dewi Xuan Ling, bahkan di zaman kuno, ia juga dapat mencapai ketinggian yang luar biasa. Di era segel raja, ia seharusnya menjanjikan untuk menjadi kaisar perang, tetapi apa roh misterius itu? Bagaimana Ruyan bisa mendapatkan pengakuannya? Tidak seorang pun kecuali Suelai, tidak ada yang tahu apa roh misterius itu, kata Yulan ringan. Namun, ketika Protoss es dan salju bergabung, itu adalah kekuatan rahasia dan akan mengejutkan kota suci dan Zheng Xiao, jadi aku memiliki atas nama keluarga Han dan keluarga Wu. Aku telah pergi ke kediaman Protoss es dan salju, dan aku beruntung membaca beberapa buku kuno Protoss es dan salju. Di antara mereka, ada pepatah tentang Xuan Ling. Xuan Ling membutuhkan seorang perawan untuk menjadi dewi untuk melihat suaminya. Xiaoyu bergumam, ada dua prasyarat untuk menjadi seorang dewi. Yang pertama harus perawan. Qin Yuer jelas tidak. Dia telah ditambahkan untuk waktu yang lama. Kondisi Sue Jiao tidak diketahui. Mari kita menjadi perawan. Bagaimana dengan Ruyan? Tersentak. Ruyan menendangnya di bawah meja. Xiaoyu segera menyadari tiba-tiba, Ruyan juga perawan. Melihat ekspresi terobsesi Xiaoyu, Yulanru bersenandung tidak nyaman. Xiaoyu mengabaikannya dan melanjutkan, syarat kedua ini tergantung pada suami. Apa artinya ini? Bisakah Anda menjadi dewi misterius? Juga tergantung pada pria kandidat. Karena seorang perawan diperlukan, bagaimana lagi Anda berpikir tentang seorang pria? Ketika Xuan Ling memilih, ia juga membutuhkan seorang pria dan seorang wanita. Sayangnya, kaisar kuno juga harus menjadi satir. Petik 2. Ivy tidak bisa memuntahkan dari mulut anjing, kata Yulan, wajahnya merah dan merah, dengan dingin. Dewi melihat suaminya. Sang Dewi menatap suaminya. Xiaoyu tiba-tiba mendongak. Seperti Fle, apakah kamu ingin mengerti? Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengerti. Saat kedua wanita itu melotot padanya, mereka berkata, dua roh perang gunturku telah terbangun dan secara resmi dipromosikan ke pangkat 10 raja. Seberapa kuatkah jiwa perang guntur 10 raja? Itu tidak ditentukan oleh kekuatan roh perang guntur itu sendiri, tetapi oleh kekuatan operator. Jika pengendali memiliki pengalaman tempur yang kaya dan menguasai keterampilan bertarung super yang menakjubkan, maka roh perang guntur tingkat ke-10 akan dapat bersaing dengan orang kuat puncak tingkat ke-10. Dua roh perang guntur utama Xiaoyu lebih istimewa. Mereka belum menghasilkan banyak pemikiran. Sebelumnya, mereka hanya bertarung dengan naluri. Setelah diperoleh olehnya, mereka tidak disegel ke dalam kutukan seperti roh-roh jahat asli. Tujuannya adalah untuk menghasilkan beberapa pemikiran diri oleh roh-roh jahat. Xiaoyu menghapusnya. Kesadaran kecil dari dua roh perang gunturnya berubah menjadi keberadaan yang merajalela, di bawah kendalinya sendiri. Jadi juga karena dia memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa di tangannya yang dapat digunakan. 10 raja, ya, karena Ruyan telah menjadi kandidat Dewi para dewa, tidak boleh ada tindakan sebelum Pulau Suci Malaikat, dan aku butuh waktu untuk pulih. Sebelum kebangkitan Tyrannosaurus, akan ada beberapa pemulihan. Tentu, tetapi jika kamu ingin mengadakan pesta sebelum pembukaan Pulau Suci Malaikat di Wudongtian, kamu tidak akan mendapat terlalu banyak masalah. Ada dua roh petarung tingkat 10 raja teratas untuk membantumu, setidaknya kamu dapat memastikan keselamatan. Kata Yulan Ruo. Xiaoyu berkata, untuk saat ini, mari kita bahas bagaimana Ruyan menjadi Dewi Xuan Ling. Mereka berdiskusi sesuai dengan kata-kata yang diucapkan Yulan Ruo. Seorang perawan harus disetujui oleh roh misterius, dan seorang dewi perlu bertemu suaminya. Itu hanya dibahas untuk waktu yang lama, dan tidak ada hasil. Dengan cara ini, di kemudian hari,
Xiaoyu, Yulan Ruo, dan Ruyan mulai mencari beberapa buku kuno saat mereka berlatih. Sekitar 10 hari kemudian, Ruyan pergi lebih dulu, dan secara resmi mulai menjadi kandidat Dewi-Dewi Misterius. Berhasil atau tidak, dia akan tinggal di kota Shenwu dengan padat untuk berlatih. Kediaman Ruyan secara alami menjadi area terlarang, dan orang luar tidak berani masuk. Xiaoyu dan Yulan Ruo berlatih keras. Pada hari ke-29, Yulan Ruo akhirnya pulih sepenuhnya setelah meminum 2 obat dan sejumlah besar anggur misterius. Setelah itu, Yin Feng juga mengakhiri tugas untuk meningkatkan kekuatan Tuan Muda, terhubung dengan Xiaoyu lagi, dan Roh Kudus datang. Berita kota, mereka bertemu di hutan terpencil di kota Shenwu. Xie Sao, ini racun yang kamu inginkan. Yin Feng mengeluarkan botol porselen kecil. Racun ini disebut Wanzhong Xiaoxin San, yang tidak berwarna dan tidak berasa. Sangat beracun. Setelah diminum, akan merusak hati dan terasa seperti 10.000 keping. Memakan racun itu rata-rata. Xiaoyu berkata, angin yang begitu ganas dan mendung, apakah ada musuh pemusnahanmu di kota seni bela diri ini? Yin Feng mengangguk sedikit. Aku telah menaruh beberapa bubuk obat di area lapisan inti generasi kelima Wujia. Begitu waktunya tiba, aku akan melepaskan beberapa bubuk obat ini ke dalam hal-hal yang paling suram dan beracun. Aku ingin Wujia binasa di tanganku. Kebencian membuat orang gila. Xiaoyu mampu memahami suasana hati Yin Feng, tetapi apa yang dia katakan tentang Yin Feng tidak banyak memberi harapan, belum lagi keberadaan protos es dan salju, bahkan jika itu adalah seni bela diri murni, tidak bisakah dia menemukan sesuatu yang dapat menahan racun? Apakah ada beberapa ahli dalam memurnikan obat? Baiklah, oke, aku tahu. Xiaoyu mengangguk. Kamu mengatakan ada informasi dari kota suci. Yin Feng berkata, ya, Xie Sao melewati Zhao Xuanting untuk menyampaikan berita tentang kebangkitan binatang naga penghancur Jepang kepada Zheng Xiao, dan mereka mengungkapkan berita itu ke kota suci. Dia memberikan sepotong informasi kepada Xiaoyu. Setelah menerima informasi itu, Xiaoyu mendongak. Isinya tidak banyak. Hal pertama yang harus diketahui adalah bahwa titik teleportasi titik tetap Xiaoyu telah dihapuskan, dan cakram mantra itu tidak rusak. Dalam perang tripartit sebelumnya, cakram ini dapat dikatakan sangat berhasil. Setelah perang, jelas itu masih akan sangat berguna, jadi Xiaoyu selalu khawatir, dan Yun Mengyao jelas juga mempertimbangkan kekhawatirannya dalam hal ini. Kemudian tentang Tyrannosaurus yang melahap. Dalam hal ini, Yun Mengyao pergi ke Pulau Suci Yunwu dan Kristal Senglong untuk berkomunikasi secara pribadi melalui cakram kutukan, dan jawaban yang diperolehnya berada di luar imajinasi Xiaoyu. Tidak dapat dipercaya, ternyata seperti ini, tujuan mereka sebenarnya seperti ini. Xiaoyu berkata dengan informasi yang luar biasa. Yin Feng berkata, ketika aku melihatnya, aku tidak dapat mempercayainya, tetapi identitas naga suci kristal itu seharusnya tidak salah. Tampaknya terlepas dari apakah itu protos es dan salju atau seni bela diri, perlakukan aku, ada bersiaplah. Petik 2. Kamu sendiri berasal dari keluarga Han, dan mereka juga sangat normal dalam menjagamu. Namun, kamu dapat memanfaatkan beberapa hal dan pada gilirannya meminta mereka untuk mendapatkan beberapa keuntungan, yang juga bagus. Xiaoyu tertawa. Apa yang aku ingin mereka berikan adalah sesuatu yang membuat mereka sakit hati. Yin Feng mencibir. Setelah keduanya putus, Yin Feng langsung pergi ke area inti kota Shenwu. Xiaoyu juga kembali ke kediaman Ruyan dan bergabung dengan Yulan Ruo. Kapan kamu berangkat ke perjamuan yang diselenggarakan oleh Wu Dongtian? Tanya Yulan Ruo. Tunggu sebentar. Xiaoyu memberikan informasi itu kepada Yulan Ruo. Yulan melihat informasi itu dan berkata, apakah kamu yakin ingin menunjukkannya kepadaku? Aku berkata bahwa sejak kamu bergabung dengan kota suci, aku tidak akan bersembunyi darimu. Xiaoyu berkata dengan ringan. Yulan Ruo menatap Xiaoyu sebentar, melihat informasi itu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tujuan kebangkitan mereka dari Tyrannosaurus yang melahap adalah untuk merebut kembali darah di Tyrannosaurus, merebut kembali darah, dan mengekstraksi penguasa. Garis keturunan naga, kesimpulan naga kristal seperti ini. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Menurutnya, kecuali protos es dan salju memahami misteri kelahiran kembali api pemandian Phoenix, mustahil untuk hidup sebagai naga pemakan naga setelah dibangkitkan. Berjam-jam,
Jadi mereka mengekstrak darah Tyrannosaurus Rex dari binatang buas Tyrannosaurus yang melahap, ditambah darah Phoenix keluarga Han Anda, darah naga dan Phoenix yang digabungkan ke dalam perangkat jiwa es yang rusak dari suku es dan salju dapat memulihkan perangkat jiwa es, dan setelan jiwa es ini berada pada level yang sama dengan setelan gerhana bulan. Pada saat itu, jika Suelai yang telah maju ke level Kaisar memakainya, maka dia pasti bisa menjadi orang pertama di bawah level Kaisar, yang dapat menyapu semua lawan. Petik 2. Kita harus berhenti, kata Yulan Ruochen. Xiaoyu tertawa, itu pasti. Tetapi sekarang, mari kita pergi ke perjamuan yang diadakan oleh Wu Dongtian untuk bersenang-senang, dan melakukan beberapa kerusakan. Melakukan penghancuran, Yulan Ruo juga merasa bersemangat untuk sementara waktu. Dia telah tertegun selama lebih dari sebulan dan berusaha mencari seseorang untuk dilawan. Dia seperti Xiaoyu. Dia juga memiliki darah perang dan dapat bertahan selama sebulan. Perjamuan ini pasti akan dihadiri oleh pengkhianat keluarga Han, bagaimana dia bisa melewatkannya. Keduanya menjernihkan suasana hati mereka dan meninggalkan gedung kecil Ruyan malam itu dingin seperti air, dan bulan sabit tergantung miring. Bumi tampak ditutupi kain tule yang lembut. Di sebuah rumah bangsawan di kota Senwu, lampu-lampu terang benderang, dan teman-teman yang baik hati memenuhi ruangan. Mereka saling mendorong untuk mengambil cangkir dan berbicara dengan keras. Setelah adegan yang meriah, Xiaoyu dan Yulan Ruo masuk sebagai anak-anak yang datang ke keluarga Han. Mereka berubah menjadi dua keluarga Han yang dikhianati yang telah dibunuh oleh Yulan Ruo melalui perubahan ajaib Ruyan, tetapi status mereka tidak terlalu tinggi. Mereka tidak mudah menarik perhatian orang lain. Yang paling mereka harapkan adalah begitu mereka dikenali, dengan kekuatan orang banyak di tempat kejadian, ditambah kekuatan para master lama untuk mencegahnya dan Yulan mengacau, saya khawatir Yulan Ruo akan melakukan, membakar langit lagi. Tindakan itu sangat tidak menguntungkan. Perkebunan yang dapat menampung ribuan orang itu hampir penuh sesak. Xiaoyu dan Yulan Ruo berdiri di tengah kerumunan dan hanya sedikit orang yang mengenalnya. Dia mengaktifkan sinertong dan mengumpulkan semua komunikasi dan pembicaraan ke telinganya. Dia tidak melewatkan satu pun kata yang berguna baginya. Sebagian, mereka tidak saling mengenal. Di antara mereka ada orang-orang dari keluarga kuno yang besar, beberapa hanya keluarga biasa, dan bahkan beberapa orang yang telah keluar dari tingkat keluarga Xie, selama mereka memiliki kualifikasi yang memadai dan tidak memiliki banyak prospek untuk pengembangan, seperti mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hampir semua dari 10 raja dimobilisasi. Melihat secara diam-diam, Xiaoyu menemukan bahwa ada cukup 3.000 orang untuk berkumpul. Kecuali para master lama itu, sebenarnya ada ratusan orang yang mencapai tingkat Raja Surgawi, dan sisanya adalah yang paling suci. Seorang master sebesar ini dapat memasuki Pulau Suci Malaikat dan bayangkan betapa mengerikannya itu. Secara alami, orang-orang ini tidak dikultivasikan oleh kemampuan mereka sendiri. Mereka bergantung pada kekuatan eksternal dan dengan mengorbankan kehidupan yang cukup besar. Mereka juga memiliki kekurangan yang fatal, yaitu menerobos tanpa kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika mencapai level atas level Uranus, saya khawatir master tingkat menengah Utopia yang telah menerobos dengan kekuatannya sendiri dapat membunuhnya bahkan jika dia tidak menguasai keterampilan bertarung yang terlalu dalam dan luar biasa. Tetapi jumlah mereka benar-benar menakjubkan. Selain itu, selain mereka yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk mengorbankan umur diri, beberapa dari mereka adalah orang-orang kuat yang telah dilatih bersama oleh banyak kekuatan seperti Protos es dan salju dan seni bela diri. Mereka telah naik ke tingkat kerajaan surgawi dengan kekuatan mereka sendiri. Bakat-bakat ini hadir fokus orang. Awalnya Xiaoyu tahu bahwa keluarga Wu memiliki Wu Feng, Wu Jie, Fang Han, Wu Yuanfang, dan Wu Nan yang sudah meninggal. Ada juga beberapa Protos es dan salju dan jenius muda yang mengkhianati keluarga Han. Dia tidak terlalu peduli, tetapi Xiaoyu benar-benar menemukan bahwa di antara anak-anak inti itu, ada seorang kenalan yang telah diabaikan atau bahkan dibenci olehnya. Dia adalah Han Yue. Ada terlalu banyak kontak dengan Han Yue. Xiaoyu hampir tidak pernah menempatkannya di matanya. Souls yang berada di sebelahnya lah yang membuatnya mengingatnya dalam-dalam. Bahkan ketika dia terbunuh, dia sering menemukan cara pengerahan tenaga orang lain. Mereka akan memikirkan cara Souls untuk mengingatkan diri mereka sendiri, tetapi juga untuk referensi. Sekarang lihat Han Yue. Xiaoyu tiba-tiba menemukan bahwa bakat Han Yue sangat tinggi. Ketika saya berada di ibu kota Tianluo,
Yun Mengyao juga menggunakan peta gunung dan sungai sebagai seorang pria untuk memahami misteri 3 orang. Selain Xiao Yu dan Bing Wu, ada Han Yue, dan yang lainnya adalah Lang Santian. Dan Lin Dongyun tidak menyadari apapun. Natural Wave Battle Sky dan Lin Dongyun kini telah mengalami transformasi mendasar. Keluarga mana saudara itu? Ketika Xiao Yu mengikuti Han Yue, seorang pria jangkung di sebelahnya berjalan mendekat sambil membawa segelas anggur. Keluarga Han Jin, apakah kamu? Kata Xiao Yu. Itu keluarga Han. Wajah pria itu terkejut, tetapi Xiao Yu dengan jelas melihat kilatan penghinaan dari matanya. Di Xiao Guang, dia hanyalah keluarga kecil di kota terpencil. Untungnya, sungguh suatu kehormatan bagi Yao Guang untuk bertemu dengan saudara Han. Sejauh yang diketahui Xiao Yu, saya belum pernah mendengar tentang keluarga Yao, mungkin keluarga kecil. Oh, saudara Yao sopan. Melihat bahwa kamu dapat memasuki tempat ini, kamu bukanlah orang yang lemah, dan tampaknya kekuatan saudara Yao telah memasuki pangkat Raja Surgawi. Xiao Yu berkata dengan ringan. Itu hanya kebetulan, kata Yao Guang dengan puas. Tetapi, dibandingkan dengan Han Yue dari keluarga saudara Han, aku jauh tertinggal. Xiao Yu berkata, ya, itu hanya keberuntungan. Tentu saja, ini juga ketulusannya. Mengapa saudara Han terlalu rendah hati? Bakat saudara Han Yue begitu menakjubkan sehingga dia mengolahnya dengan sangat cepat. Di tanah padat protos es dan salju, dia telah secara paksa menelurkan manik-manik roh berbasis es melalui metode rahasia protos es dan salju. Menurut Master Protos Beku, meskipun manik-manik roh es tidak dapat bersaing dengan 9 atribut, mereka tidak terlalu rendah. Setelah mendapatkan manik-manik roh es, kekuatan Han Yue telah meroket. Fang Han terikat untuk puncak kota Shenwu. Yao Guang menatap Han Yue, yang sedang berbicara dan tertawa, dengan rasa iri di wajahnya. Manik-manik roh es, Xiao Yu dan Yulan Ruo saling berpandangan, keduanya bersikap berlebihan. 9 atribut ini bukanlah barang biasa. Dikatakan bahwa mereka sebanding dengan 7 pola dewa yang lahir di Pulau Malaikat. Mereka memiliki misteri yang luar biasa. Tidak seorang pun dapat mengetahui bagaimana mereka dilahirkan dan apa yang mereka lakukan. Dalam beberapa bahan yang rusak, 9 manik-manik roh dan 7 pola dewa terkait erat dengan Kaisar kuno. Dapat berhubungan dengan Kaisar Suci kuno, Anda dapat membayangkan, itu benar-benar mengejutkan hantu dan dewa. Bing Lingsu, aku bahkan tidak tahu ini. Bagaimana saudara Yao tahu? Xiao Yu bertanya. Yao Guang tersenyum bangga dan berkata, jangan sembunyikan saudaraku, aku juga atribut es. Semua atribut es di lapangan memiliki kesempatan untuk mendapatkan manik-manik roh es, tetapi sayangnya tampaknya hanya saudara Han Yue. Dan benda ini, Xiao Yu dan Yulan Ruo bersorak pada saat yang sama. Protos es dan salju bukanlah ras biasa, atau bahkan sebanding dengan keluarga besar kuno ini. Mereka telah ada terlalu lama, dan memiliki terlalu banyak metode kuno. Menggunakan ini untuk menciptakan beberapa dewa dan jenius pasti ada, mungkin. Meskipun manik-manik roh es lebih rendah daripada manik-manik roh 9 atribut, karena mereka dapat disebut manik-manik roh, itu secara alami luar biasa. Dengan kata lain, protos es dan salju harus tahu bahwa asal-usul dan peran manik-manik roh 9 atribut adalah. Kamu mengatakan bahwa tampaknya hanya Han Yue yang mendapatkannya. Apa artinya ini? Yulan Ruo sama berhati-hatinya seperti dia, dan dia hanya menangkap sedikit misteri dari penggunaan kata-kata Yao Guang. Itu dibagi menjadi beberapa kelompok pada saat itu. Akulah yang pertama kali disingkirkan. Masih banyak yang lain. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Yao Guang mendesah. Xiao Yu mengerang. Jika demikian, apakah hanya satu manik roh es yang terbentuk? Siapa yang bisa memastikan apakah orang yang belum membentuk manik roh es ini memiliki sesuatu yang lebih lemah daripada manik roh es? Sejak saat itu, kultivasinya meningkat pesat. Mata Xiao Yu berubah tajam. Matanya seperti listrik, dan ketika dia melihat Han Yue, dia ingin melihat dari penampilannya apakah Han Yue memiliki karakteristik manik roh es, dan kemudian mencari seseorang yang mirip dengannya. Dalam dinginnya seperti listrik, Han Yue tampaknya terlihat. Tetapi Xiao Yu menyapu, dan hanya merasakan ada aliran gas es samar di sekitar Han Yue, dan ini juga berlaku untuk Yao Guang, orang dengan atribut es, yang merupakan ciri orang dengan atribut es. Bisakah kamu melihatnya? Xiao Yu berbisik kepada Yulan Ruo. Yulan Ruo berkata,
kecuali kamu mengenakan pakaian gerhana bulan, gunakan kemampuan khusus pakaian gerhana bulan. Xiao Yu mengerutkan kening. Ini lebih merepotkan. Namun, kamu harus berhati-hati, aku bisa merasakan bahwa pasti ada beberapa master yang berada di puncak Raja Perang dalam kegelapan. Sepertinya mereka juga tahu bahwa kita dan orang-orang Zeng Batian bersembunyi di sini, jadi aku juga bermaksud untuk bersembunyi kali ini. Pesta itu berubah menjadi kesempatan untuk merayu kita, Yulan Ruo mengingatkan. Oh, aku secara alami tahu bahwa mereka juga sangat jelas bahwa kita pasti akan datang. Jadi jika kita saling mengenal, bagaimana melakukannya tergantung pada tanggapan di tempat. Xiao Yu juga sedikit bersemangat, tetapi tidak khawatir atau membesar-besarkan, tetapi melihat ke depan, perilaku tidak pasti semacam ini tergantung pada kemampuan komprehensif seseorang. Saat keduanya berkomunikasi, Yao Guang memperhatikan mereka. Yao Guang mampu menjadi master generasi muda kota Shenwu dengan orang kecil dalam keluarga yang nama keluarganya bahkan tidak dikenal sama sekali. Dan tentu saja itu bukan orang bodoh. Ketika dia melihat Xiao Yu dan Yulan bergumam dengan suara rendah, dia merasa agak salah, dan bertanya, "Dua orang, aku ingin tahu dengan siapa kalian berlatih baru-baru ini." "Oh, kami berlatih di Master Yin Feng," Xiao Yu berkata dengan santai. "Begitulah masalahnya, tidak heran aku melihatnya untuk pertama kalinya," kata Yao Guang sambil tersenyum. "Aku melihat keadaan keduanya, sepertinya mereka juga Raja Surgawi, kan?" Xiao Yu berkata, "Itu hanya kebetulan, tapi aku tidak tahu seperti apa keadaan Han Yue." Dia diam-diam mengalihkan topik pembicaraan dan membiarkan Yao Guang berubah pikiran. Itu juga harus berada di level yang lebih rendah dari level Uranus. Dikatakan bahwa kekuatan tempurnya harus bisa membuat iri level Uranus biasa. Aku mendengar bahwa pada hari Han Yue berhasil menerobos, dia mengancam akan membunuh tiran pisau Xiao Yu sendiri. Itu menunjukkan betapa percaya dirinya. Yao Guangdao, membunuhku, tidak terkendali. Xiao Yu mencibir diam-diam, saudara Yao berpikir, apakah dia baik-baik saja? Itu mungkin. Yao Guang berkata, Protos Beku berkata sebelumnya bahwa bagaimanapun juga, Bing Lingzu tidak seperti 9 atribut Lingzu, dan rangsangan darahnya tidak kuat, jadi kali ini pergi ke Pulau Suci Malaikat. Han Yue dikecualikan. Pada daftar pertama untuk menangkap pola dewa, selama dia bisa mendapatkan pola dewa, di masa depan, dia takut bahwa 9 atribut manik-manik roh dan pola dewa bukanlah lawannya, dan bahkan orang-orang dari suku es dan salju mengatakan bahwa sangat mungkin Han Yue akan menjadi kaisar. Menjadi kaisar, Xiao Yu tertawa, jika semua orang bisa menjadi kaisar perang, bukankah akan ada satu selama puluhan ribu tahun sekarang? Bahkan orang-orang yang disebut dapat menyerang kaisar perang, tidak ada seorang pun yang memiliki kepastian 30%. Harapan dan kesuksesan sama sekali berbeda. Kamu mengatakan bahwa 9 atribut Lingzu merangsang darah. Apa artinya ini? Kata Xiao Yu. Yao Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Sepertinya itu terkait dengan misteri 9 manik roh agung dan 7 pola ilahi agung. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahuinya. Han Yue seharusnya tahu beberapa. Petik 2. Han Yue. Xiao Yu menoleh untuk melihat Han Yue. Dia muncul dengan ide untuk menangkap Han Yue. Yaitu, ketika dia berpikir sejenak, guntur tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh, tetapi pada batas yang bisa dijangkau mata, sedikit cahaya dan bintang melayang turun, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terkendali. Melihat ini, seorang master senior tingkat 10 berseru, Pulau Malaikat telah dibuka dengan seruan seorang guru tua kelas 10 yang berteriak kegirangan. Semua mata di manor itu menyerbu ke langit yang jauh, melihat lingkaran cahaya yang menembus langit dan bumi. Saya tidak tahu puluhan juta mil terpisah. Tetapi mereka masih merasakan jenis fluktuasi kekuatan di dunia yang luas. Napas kuno dan sunyi dari zaman kuno bergulir masuk, melonjak di dunia ini. Merasakan vitalitas murni dunia, Xiao Yu hampir mengerang. Betapa murni itu. Dunia kiau kaya akan vitalitas. Di beberapa tempat, bahkan digambarkan sangat kaya. Namun, dibandingkan dengan puluhan ribu mil langit dan bumi yang diencerkan, masih ada celah yang sangat besar. Ini membuat Xiao Yu sangat sulit membayangkan betapa kayanya vitalitas langit dan bumi di Pulau Suci Malaikat. Berapa kali lebih cepat kultivasi di sana daripada di luar. Xiao Yu melahirkan harapan yang kuat.
Mungkin perjalanan ke Pulau Suci Malaikat akan menjadi kesempatan terbesar baginya untuk mencapai alam yang lebih tinggi dengan kecepatan penuh dan bahkan kaisar perang. Kekuatan dunia yang begitu kuat, jika Anda berlatih selama beberapa bulan, itu mungkin setara dengan bertahun-tahun di luar. Tidak hanya Xiao Yu yang bersemangat, tetapi Yulan Ruo juga menunjukkan ekspresi kerinduan. Sayangnya, Pulau Malaikat memiliki batasan usia yang sangat ketat. Harus berusia di bawah 30 tahun. Jika Anda mencapai usia 30 dan masuk kembali ke Pulau Suci Malaikat, Anda pasti akan dibombardir oleh pasukan kuat Pulau Suci Malaikat. Dahulu kala ada master tingkat raja pertempuran yang ingin masuk, tetapi mereka dibombardir dan dibunuh hingga tidak meninggalkan residu. Pulau Suci Malaikat terbuka, dan kesempatan kita ada di sini. Sebuah suara yang jelas terdengar. Pikiran semua orang terputus, tetapi gelombang vitalitas surga dan bumi yang jauh menarik banyak orang yang ingin mulai berkultivasi. Xiao Yu melihat ke bawah sumber suara. Pembicaranya adalah seni bela diri. Aku melihatnya berjalan masuk dari luar dengan kepala tertunduk, dan ada lebih dari 10 orang di belakangnya, di antaranya adalah beberapa tuan muda terbaik dari Protos Es dan Salju dan keluarga Wu. Wu Shao, saudaraku yang terkasih, saudara Wu ada di sini. Hebat, kami semua menunggumu. Untuk sementara waktu, semua orang berbicara dengan keras, berkumpul di sekitar Wu Dongtian, dan mendorong bintang-bintang mereka ke garis depan. Wu Dongtian masih terlihat seperti itu. Kekuatannya juga meningkat pesat. Itu telah memasuki ranah kelas Raja Surgawi, tetapi hanya di ranah itu Xiao Yu tidak dapat melihatnya sekilas. Dapat dilihat bahwa kekuatan Wu Dongtian memang telah berubah dengan sangat besar. Kamu, Wu Dongtian mengulurkan tangan dan membuat gerakan mendengkur. Istana yang kacau itu tiba-tiba sunyi. Semua orang menatapnya. Jika Xiao Yu dan Yu Lan saling melirik, keduanya diam-diam bergerak maju. Adapun Xiao Yu, tuan-tuan muda yang kehilangan nyawa mereka dan secara paksa meningkatkan kekuatan mereka tidak layak disebut. Di kota suci, melalui langit dan anak panah, para tuan muda kota suci juga berlatih dengan cepat, dan tidak perlu takut pada mereka. Tetapi orang-orang yang benar-benar dapat mengancamnya adalah para tuan yang telah dipromosikan ke tingkat Raja Surgawi dengan kekuatan mereka sendiri, terutama Wu Dongtian. Membunuh Wu Dongtian adalah tujuan pertama Xiao Yu. Semua orang, Pulau Malaikat Suci telah dibuka, dan kesempatan kita ada di sini. Wu Dongtianlang berkata, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mendominasi Pulau Malaikat Suci? Tanpa menunggu semua orang untuk menanggapi dengan keras, saya mendengar seseorang berkata, Wu Shao, peningkatan kekuatan yang dipaksakan seperti ini bukan hanya kita, tetapi juga Zheng Batian dan Xiao Yu. Tetapi berdasarkan ini, kita tampaknya mendominasi Pulau Malaikat. Sulit, ucapan yang tiba-tiba ini akan sedikit mengubah raut wajah Wu Tiantian yang dimaksudkan untuk memobilisasi gairah semua orang. Dia tidak panik, dengan sedikit senyum, dan berkata, jika itu masalahnya, bagaimana saya berani menyebutkan malaikat suci dominasi? Karena saya berani mengatakan, saya secara alami memiliki cukup banyak kartu. Dia melirik wajah semua orang di sekitarnya, saya berkata tidak satu, dan masing-masing cukup untuk mengejutkan Anda. Hati Xiao Yu tergerak, dia menatap Han Yue. Jelas, Han Yue harus menjadi salah satu kejutan. Bahkan mungkin ada beberapa tuan muda yang memiliki manik-manik roh es di belakang Han Yue. Lalu ada Ruyan, Qin Yuer, Sue Jiao, Del. Apa kejutan dari tiga dewi suci yang mungkin? Ketika Wu Dongtian menyebutkan kejutan, Xiao Yu juga dengan jelas melihat senyum bangga yang meluap dari sudut mulut Han Yue, bermain dengan gelas anggur, tampaknya tenggelam dalam kegembiraan. Wu Shao, bisakah kau memberitahu kami sesuatu, sehingga kami semua bisa lebih percaya diri? Yao Guangda berteriak. Wu Dongtian menatap Yao Guang dan tertawa. Alasan mengapa kartu Hall disebut kartu Hall adalah karena mereka disembunyikan dengan baik. Namun, saya juga dapat memberi tahu Anda bahwa kartu Hall adalah Han Yue. Pada titik ini, Han Yue tiba-tiba mendongak. Dia sangat tampan, gerakan ini bahkan lebih anggun, seluruh orang memancarkan momentum agresif, dan bahkan memancarkan rasa penindasan. Xiao Yu sengaja merasakan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa alis Han Yue tampaknya memiliki pusaran energi yang aneh, sehingga dia hanya berada di alam bawah tingkat Raja Surgawi, tetapi itu membawa rasa penindasan, kekuatan luar biasa dari alam atas tingkat Raja Surgawi. Jika fluktuasi tidak dirasakan dengan hati-hati, mereka benar-benar akan ditemukan.
Pusaran kekuatan di jantung Alice benar-benar. Bing Lingsu, momentumnya sangat kuat, tetapi kekuatan yang sebenarnya mungkin tidak sekuat yang dibayangkan. Xiao Yu mengubah suaranya dan berkata dengan nada yang dapat didengar semua orang. Dengan ekspresi arogan, Han Yue mendengarnya, mengangkat alisnya, berbalik tiba-tiba, dan matanya memancarkan cahaya Shen Han, mengunci Xiao Yu seperti pedang. Kuat atau lemah, kamu dapat mencobanya. Han Yue berkata dengan dingin. Aku punya niat ini, kata Xiao Yu, berjalan maju. Tindakannya juga menyebabkan banyak orang salah paham. Namun, semua orang juga memiliki banyak keraguan tentang kekuatan Han Yue, jadi tidak ada yang menghalanginya. Sebaliknya, saya berharap seseorang akan memverifikasinya. Wajar jika orang banyak di depan akan memisahkan saluran sendiri. Xiao Yu melangkah maju. Kakak, kamu. Yao Guang tersandung. Xiao Yu berbalik dan tersenyum, bergerak maju. Anggrek mengikutinya, dia tidak ingin kebencian yang mendidih di hatinya membuatnya kehilangan dirinya sendiri dan mengungkapkan identitasnya lebih awal. Namun, saat berjalan, Xiao Yu melirik sosok di antara kerumunan. Zhao Xuanting. Meskipun ia mengubah beberapa fitur wajahnya, Xiao Yu mempelajari banyak trik dan kelemahan Yirong dari Ruyan. Selain itu, ia tahu bahwa Zhao Xuanting secara alamiah terlibat di kota Shenwu, jadi sekilas, ia mengejar Yirong. Zhao Xuanting. Ketika Zhao Xuanting ditemukan, pikiran Xiao Yu berubah dan senyum muncul di sudut mulutnya. Han Jin. Han Yue menatap dingin pada orang yang berani menghancurkan dirinya sendiri ini. Ia tidak mengenal Han Jin, jadi ia tidak melihat bahwa Han Jin sedang berpose dengan Xiao Yu, apalagi Yirong Ruyan. Bahkan jika ia sangat mengenal operasi, ia tidak akan dapat melihatnya dalam waktu singkat. Xiao Yu tersenyum dan tidak menjawab, tetapi hanya berjalan maju. Segera, ia mencapai Han Yue. Han Yue, dengarkan aku. Saat Xiao Yu mendekat, ia merendahkan suaranya. Aku tidak datang ke sini untuk melakukan vandalisme. Aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang penting. Han Yue, tidak senang, bersenandung, ada apa? Xiao Yu berkata, aku tahu Zhao Xuanting berjarak kurang dari 20 meter dari kita berdua. Bagaimana kau tahu? Han Yue berkata, aku tidak sengaja menemukannya berbicara dengan temannya dan hanya mendengar beberapa kata, jadi aku dapat menentukan yang mana Zhao Xuantingnya. Kau adalah harapan keluarga Han kita, jadi aku ingin kau menangkapnya dan meningkatkan prestisenya di kota Shenwu. Xiao Yu berkata, baiklah, kau punya ide yang sangat bagus, sangat bagus. Ikuti aku nanti, dan kau pasti akan menerbangkan Huang Tengda. Han Yue mengangguk puas, itu Zhao Xuanting. Telinga Xiao Yu bergetar dan sintong terbuka, mengunci posisi Zhao Xuanting. Pada posisi 20 meter di tenggara kami berdua, mengenakan setelan biru. Di dekat arah itu, hanya ada satu orang berbaju biru. Han Yue menatap Zhao Xuanting dengan tatapan tajam. Lebih baik jangan sampai salah, kalau itu membuatku jelek, Han Yue berkata dengan dingin. Xiao Yu berkata, tidak akan pernah salah. Han Yue mendengar itu dan melangkah ke arah Zhao Xuanting. Zhao Xuanting adalah elit di antara generasi muda keluarga Zhao dari keluarga asasin. Dia paling waspada. Begitu Han Yue bergegas ke arahnya, dia berbalik dan mundur. Zhao Xuanting, istirahatlah. Han Yue Ben tidak dapat mempercayainya. Ketika dia melihat Zhao Xuanting akan mundur, dia langsung berteriak dan melompat. Ketika yang lain mencapai puncak, seluruh orang itu tiba-tiba mengeluarkan napas haus darah, sepasang mata menjadi merah darah, dan ada udara dingin yang membeku di sekelilingnya. Jika ada tombak es, itu akan lewat, dengan cepat mengalahkan Zhao Xuanting lebih cepat dari yang diharapkan. Kejutan haus darah. Yulan tidak dapat menahan diri untuk berbisik jika Anda melihat tindakan Han Yue. Melihat perubahan pada Han Yue, Xiao Yu tiba-tiba teringat akan perubahan ini ketika pertama kali melihat peta gunung dan sungai, angin dan hujan, tetapi dia menyembunyikannya. Awalnya Xiao Yu tidak tahu apa yang telah dipelajari Han Yue. Pada titik ini, jika Anda mendengar judul Kejutan Haus Darah oleh Yulan, Anda cukup terkejut. Anda harus tahu bahwa teknik pertarungan tubuh ini cukup mengerikan. Anda dapat dengan cepat menyebutkan kekuatan Anda untuk membuat kecepatan mencapai batas. Tidak kalah dengan angin dan hujan yang dikuasai oleh Xiao Yu. Perubahan yang tiba-tiba membuat Zhao Xuanting terkejut. Di sekelilingnya adalah penguasa kota Shenwu.
Meskipun saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, identitas Han Yue ada di sana, dan hampir semua dikondisikan untuk menghentikan Zhao Xuanting. Dalam keputusasaan, Zhao Xuanting melakukan yang sebaliknya, melompat ke udara, dan secara aktif menyerang Han Yue. Oh, keduanya bertabrakan di udara. Ada suara keras, dan energi yang kuat menyebar ke sekitarnya. Zhao Xuanting menjerit. Jika layang-layang jangka pendek jatuh ke tanah, Han Yue terus membunuh masa lalu tanpa kerusakan, dan kecepatannya luar biasa. Oh, tepat pada saat itu, 4 orang di kerumunan tiba-tiba melompat. Salah satu dari mereka menyerang Han Yue, satu menyelamatkan Zhao Xuanting, dan 2 dari mereka membunuh Wu Tiantian. Itu adalah pembagian kerja yang jelas. Tampaknya semuanya sedang diperhitungkan. Haha, sudah lama sejak kamu. Dalam tawa panik, lebih dari 10 master senior kota Shenwu muncul di segala arah, dan dengan cepat berkumpul bersama, dan 2 lagi muncul secara diam-diam dari belakang Wu Tongtian, menghalangi Wu Tian di belakangnya. Oh, Han Yue melihat bahwa pihak lain jelas-jelas adalah Master 10 Raja. Dia segera membuat keputusan, berbalik di udara, berbalik, dan menghindari perburuan. Namun saat dia baru saja mendarat, Xiao Yu juga datang ke sisinya, dan jentikan pergelangan tangannya di punggungnya adalah tepukan lembut, tampaknya biasa saja, tetapi itu tersirat oleh keterampilan bertarung pamungkas. Balongkuan, kekuatan mengerikan Nalongkuan tidak muncul, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Satu pukulan berada di posisi jantung Ichigo. Kekuatan yang kuat langsung masuk ke tubuh Han Yue dan menghancurkan semua organ dalamnya, tetapi dia tidak bisa melihat bekas luka di luar. Kamu, Han Yue tampak pucat. Xiao Yu berkata dengan ringan, aku Xiao Yu. Mata Han Yue bulat dan wajahnya luar biasa. Xiao Yu tidak banyak bicara lagi, dan semangat juangnya langsung menuju ke posisi alis Han Yue. Sasarannya adalah manik roh es Han Yue. Dia ingin merebutnya dan mempelajarinya untuk melihat apa yang terjadi pada manik roh es ini. Han Yue, yang sudah kehilangan nyawanya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki energi, tetapi senyum aneh muncul di wajahnya, dan dia kehilangan vitalitasnya. Pembenaran Xiao Yu tidak mencapai Bing Lingsu. Seolah-olah manik-manik roh es itu tidak ada sama sekali. Xiao Yu dengan cepat melihat tubuh Han Yue, tetapi tidak ada jejak Bing Lingsu, yang membuatnya merasa kesal dengan senyum aneh Han Yue. Hanya saja waktunya ketat dan dia tidak bisa terlalu banyak berpikir. Dia mengangguk sedikit kepada Yulan Ruo. Jika Yulan mengangkat kakinya dan dengan lembut membanting tanah, gelombang kekuatan yang lemah terbentuk, dan dengan cepat menyebar ke seluruh manor, membuat manor itu tampak seperti gempa bumi kecil, tetapi guncangan ini seperti gua tanggul, yang membuat Xiao Yu sebelumnya ribuan serangga dari Yin Feng tiba-tiba meledak keluar. Sebelum datang ke manor, Xiao Yu diam-diam menyindir cacing-cacing di dalam anggur itu. Meskipun racunnya ada di mulut, butuh sedikit tenaga untuk memecahkan benda khusus yang membungkus racun itu, dan perilaku Yulan Ruo sama saja. Ah, sakit. Ada apa? Hatiku sakit. Jeritan datang dari segala arah. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya menutupi hati mereka dan berteriak menjerit, berlutut ke tanah satu persatu, dengan lolongan yang mengerikan, dan situasinya tiba-tiba kacau. Jika Yulan tiba-tiba menembak, dia terbang ke langit seni bela diri. Set Eclipse. Hampir tidak ada keraguan. Dalam perjalanan, kemajuan Yulan Ruo yang tiba-tiba, setelan Eclipse menutupinya, menjadikannya seekor burung phoenix. Aku tahu kamu harus mengambil gambar. Wu Dongtian mencibir, tangannya gemetar, dan 2 sosok di cincin ruang angkasa meledak menjadi 2 arus dingin yang dingin. Roh juang es, bunuh. Oh, pada saat yang sama, bawah tanah meledak. 4 bayangan meledak, semuanya adalah Raja Pejuang. 6 pria kuat mengepung Yulan Ruo. Pada saat Yulan Ruo menarik semua orang, Xiao Yu juga telah membaringkan tubuh Han Yue, melakukan hujan dan hujan seperti awan, dan mendidih dalam asap, melintasi ruang sampai Wu Tiantian diam seperti hantu, secepat aurora. Tanpa memberi orang kesempatan untuk bereaksi, Xiao Yu masih memegang Moon King of Heaven di tangannya, dan menyapu leher Wu Dongtian dengan ganas. Dia memiliki hati untuk keberadaan seni bela diri. Tertawa, tawa kecil meletus dari mulut Wu Dongtian. Dia tidak menghindar, seolah-olah dia tahu bahwa Xiao Yu akan muncul. Ada 2 suara udara pecah lagi di cincin angkasa, dan napas dingin keluar. Kedengarannya seperti 2 roh perang berbasis es. Namun,
kekuatan kedua roh perang berbasis es ini jelas lebih rendah daripada Yulan Ruo. Itu harus setara dengan tingkat 10 raja. Bagaimanapun, roh perang terlalu misterius, bahkan jika ada protos es dan salju bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin untuk menolak. Keluarkan terlalu banyak, Wu Dongtian dapat memiliki 4 roh perang berbasis es sudah sangat bagus. Xiaoyu tidak melihat, cincin angkasanya juga bergetar. 2 roh perang yang menggelegar lahir. Begitu roh perang yang menggelegar yang telah berevolusi ke alam 10 raja muncul, ribuan baut petir ditembakkan, masing-masing setebal ember, yang secara langsung mengejutkan para master muda papan atas seperti Wu Feng dan Wu Jie di sekitar Wu Dongtian. Berulang kali bola-balik, bagaimanapun juga, mereka jauh dari 10 raja. Keempat roh perang bertabrakan. Xiaoyu menyeberang langsung dari tengah, menunjuk ke Wu Dongtian. Xiaoyu, sebuah guntur meraung seperti guntur. Sue Anguo, tetua protos beku berlari dari kejauhan. Kecepatannya tidak terpikirkan, meskipun jaraknya jauh, Xiaoyu masih tidak dapat membunuh Wu Diantian terlebih dahulu karena kecepatannya. Selain itu, Wu Diantian bukanlah orang yang lemah. Itu dapat sepenuhnya menjeratnya, dan kemudian membuat Sue Anguo membunuhnya. Badai mental, Xiaoyu segera mengguncang kekuatan mentalnya. Kekuatan mental yang agung membentuk badai yang menyapu langit dan bumi, seolah-olah laut yang tenang tiba-tiba menjadi marah, memicu gelombang besar, dan menghancurkan Wu Latian dengan kekuatan kehancuran. Kembali, mata Sue Anguo menyemburkan api. Dia telah menyaksikan sendiri kekuatan metamorfosis, badai mental. Bayangkan saja Xiaoyu yang dulunya hanyalah bawahan Raja Langit, telah mampu mengalahkan penguasa 10 raja. Sekarang dia telah melangkah ke alam atas Raja Langit. Badai spiritual, yang dia lontarkan secara alami jauh melampaui apa yang dapat dilawan oleh para penguasa 10 raja biasa. Belum lagi seni bela diri di bawah level kaisar. Terikat es, Wu Dongtian mengeluarkan mutiara transparan seukuran ibu jari dan kuku, lalu berjalan menuju gelombang badai mental. Panggil, dinginnya mutiara meletus ke tulang, seolah-olah ada pita tak kasat mata yang mengikat kekuatan badai mental dan menariknya ke dalam mutiara. Xiaoyu menyipitkan mata, menatap mutiara, dan minum mutiara roh es. Ya, Bing Lingsu, Wu Dongtian mencibir, aku sudah tahu kau akan melakukannya. Bagaimana mungkin kau tidak bersiap? Kekuatan mentalmu tabu dan tidak berlaku bagiku. Benarkah? Xiaoyu dengan liar mengaduk badai mental yang ganas. Kekuatan spiritual melonjak ke dalam manik-manik roh es. Badai mental yang lebih ganas tiba-tiba melepaskan diri dari kekuatan tak kasat mata yang dilepaskan oleh manik-manik roh es, dan membombardir Wu Tiantian dengan keras. Apa? Wu Dongtian berteriak dan terbang keluar. Xiaoyu memburu sebelum melangkah. Xiaoyu, beraninya kau. Sue Anguo juga terbang. Dia belum menembak, bila angin api telah jatuh dari langit. Yulan Ruo, mengenakan pakaian gerhana, sangat mengerikan. Bahkan jika dia berhadapan dengan 6 master top, dia juga sangat terampil. Dia akan membunuh Sue Anguo terlebih dahulu dengan pedang, membuatnya tidak dapat menghadapinya. Xiaoyu memulai. Jika Anda memiliki bantuan Yulan, Xiaoyu juga penuh percaya diri. Xiaoyu mengambil 3 langkah, 3 meter dalam 1 langkah. Pembunuhan naga gila, pedang Raja Bulan terangkat tinggi, dan Xiaoyu seperti avatar yang liar dan tak tertandingi, generasi penguasa yang mendominasi, menghancurkan langit seni bela diri dengan kekuatan teroris yang melanda dunia. Dao Guanghan, membunuh kepuasan, mengejutkan hantu, tak terhentikan. King Long, Wu Dongtian membanting manik-manik roh es dengan kedua tangan, dan seluruh tubuhnya menyerbu dengan ganas, membuat manik-manik roh es meledak tiba-tiba. Potongan-potongan cahaya dan bayangan tersebar dan disusun kembali. Selama periode tersebut, semangat juang seni bela diri bergetar untuk membentuk naga biru, yang merupakan salah satu dari 4 naga. Raungan, Long Yin menggerakkan langit, kekuatan tak berujung untuk menghalangi semua arah. Bagaimana dengan naga itu? Orang yang menghalangiku, mati. Xiaoyu membunuh langit, dan Raja Bulan, pedang surga, terbungkus dalam tubuh naga gila itu. Kekuatan supernatural, pedang tertinggi, hanya berubah menjadi mang dingin. 1 orang dan 1 pedang menghancurkan segalanya. Ledakan, pedang surgawi tertinggi monfal milik Xiaoyu unikom seperti pedang surgawi terbuka yang tajam, dan naga biru dengan manik-manik es langsung ditusuk oleh angin dan angin.
Naga biru itu hancur dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Yah, bintik-bintik cahaya terbang ke tubuh 9 tuan muda. Ke-9 orang ini semuanya bertipe S. Xiao Yu juga tahu bahwa inilah peran sebenarnya dari manik-manik roh S. Setelah ke-9 master menyerap sepotong manik-manik roh S, kekuatan mereka tiba-tiba meningkat, dari level bawah raja ke ranah posisi tengah raja, dan bahkan ada 2 ranah yang mencapai level atas raja surgawi. Meningkatkan kekuatan adalah misteri Bing Lingsu. Xiao Yu, meskipun mengabaikannya, masih beralih ke Wu Dongtian. Sejak melihat Xiao Yu untuk pertama kalinya, dia telah mengambil keuntungan, dan setiap kali setelah itu, dia berakhir dengan kekalahan yang sengit. Langit seni bela diri yang sombong juga tidak dapat ditoleransi, tetapi disinilah tempatnya, dan kemudian dikalahkan, maka dia benar-benar menjadi gila. Dalam menghadapi pengejaran Xiao Yu yang tak henti-hentinya, dia mengeluarkan pedang bulu ajaib Tianwang. 9 pedang bulu-bulu, kupu-kupu terbang. Di tangan Wu Dongtian, pedang Raja Bulu Ajaib berubah menjadi 9 pedang ajaib, membentuk lingkaran, melemparkannya ke tangan, membuat suara siulan tajam, berbalik. Bunuh. Para master dari Universitas Nasional ke-9 yang mendapatkan pecahan manik-manik roh es meraung dengan ganas dari 9 arah. Mereka ingin menghentikan Xiao Yu. Menggabungkan kekuatan 10 master untuk melawan Xiao Yu. Seperti cahaya, sosok gagah Xiao Yu tiba-tiba berubah, seolah-olah berubah menjadi cheetah predator. Pada saat itu, kecepatannya meningkat 3 atau 4 kali lipat. Papap-papap, bum 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 bum, serangan dari 9 master berlalu. Pisau Monfal Xiao Yu ditebas dengan keras pada pedang Raja Bulu Fantasi. Kapan? Pedang Raja Surgawi Bulu Fantasi Jiudao terhempas, dan pisau meteor bulan Xiao Yu menebas ke Wu Dongtian. Raungan. Dalam sekejap hidup dan mati, seni bela diri meledak dengan kekuatan luar biasa, raungan liar, dan tangannya mengubah berbagai postur fantastis di udara, meninggalkan pola misterius dengan kekosongan. Keterampilan bertarung tabu, panggilan kuno, surga dan bumi membunuh. Itu hanya berbeda dari biasanya. Teknik bertarung yang dulunya tabu ini sangat kuat, tetapi hanya dapat beresonansi dengan tingkat spiritual, tetapi sekarang ada panggilan pembunuhan tanpa batas, seolah-olah dari zaman kuno yang jauh. Minumlah, dan biarkan waktu berhenti. Keterampilan bertarung waktu, reinkarnasi abadi, keterampilan bertarung ruang angkasa, kekacauan. 2 keterampilan bertarung utama Xiao Yu juga pecah pada saat yang sama. Di bawah goncangan kekuatan tak terlihat, di bawah kecemerlangan gemilang yang mengejutkan, 3 teknik bertarung utama bertabrakan, dan Xiao Yu mencapai bagian depan Wu Dongtian tanpa halangan. Sudah berakhir, kata Xiao Yu acuh tak acuh. Wu Dongtian, yang telah dikalahkan terus-menerus, dipenuhi darah dari sudut mulutnya, dan dia tidak mau melihat cahaya bulan yang menyinari bulan yang mengancam jiwa jatuh dari langit keputusasaan seni bela diri. Hidup dan mati sudah berada di tangan Xiao Yu. Dia punya ribuan cara, tetapi dia sudah tidak berdaya untuk melawan, dan dia hanya bisa menyaksikan Monfal Heavenly King Knife menghantam dengan semangat membunuh. Dia sepertinya melihat proses seumur hidup dan muncul kembali di depan matanya. Kebanggaan yang dulu ada telah hilang selamanya. Hati Wu Dongtian terdiam. Dia sepertinya mengerti hidup dan mati, dan ekspresinya hambar. Melihat pemandangan ini, hati Xiao Yu bergetar. Mengapa tidak menanggung tekanan yang tak tertandingi? Kematian juga merupakan semacam kelegaan. Bas! Saat pedang jatuh, seberkas merah, putih, dan emas bercampur dengan semburan cahaya meledak dari hati Wu Dongtian, yang merupakan kekuatan sihir 3 warnanya. Sosok Maria juga menjulang di atas Dewa 3 warna. Pada saat yang sama, Xiao Yu juga merasakan bahwa Dewa 3 warna dan di hatinya bergetar hebat, memancarkan kekuatan yang kuat untuk mengendalikan kekuatannya. Namun, pola burung elang emas tidak diizinkan, dan kekuatan yang lebih mengerikan muncul untuk menyegelnya. Kamu akhirnya keluar, Maria. Tatapan mata Xiao Yu tiba-tiba terkunci pada Dewi 3 warna di depan peti seni bela diri, kekuatan penuhnya. Pemboman otak yang tak terkendali. Panggil keluar, raungan tajam terdengar dari Dewa 3 warna. Keduanya bertabrakan, pisau Raja Ksatria Bulan tiba-tiba dikeluarkan. Lingkaran 3 warna juga menyatu, dan Xiao Yu menahan rasa sakit yang parah karena terguncang, dan mengangkat kakinya ke wajah seni bela diri dengan ganas. Dalam satu langkah, nasib kepala harus dipatahkan. Kekuatan sihir 3 warna muncul lagi. Oh,
Xiaoyu langsung terlempar keluar oleh gempa bumi. Yang lain berada di udara, minum dengan liar, kamu Lanruo. Sikat, sentuhan cahaya kemasan menjulang di mata Yulanruo, dan itu adalah teknik pupil Yulanruo yang tak terkalahkan. Mata delusi, kekuatan teknik pupil ini bukanlah kehancuran, tetapi mematahkan delusi. Semua ilusi dan kepalsuan akan terhapus dalam delusi ini. Melihat melalui ribuan tahun dalam sekejap. Melihat segala sesuatu di dunia dalam sekejap. Setelah menerima berkah dari kekuatan tertinggi dari pakaian gerhana, kekuatan mata yang menusuk melonjak ke titik tertinggi. Jika Anda melihatnya sekilas, tampaknya dua kilat emas terbang menjauh. Oh, dua lampu emas berada di tengah dewa tiga warna. Xiaoyu segera merasakan sakit Maria. Dia berteriak menjerit, tetapi orang luar tidak dapat mendengarnya, dan dewa tiga warna miliknya dan Wudang Tian keduanya berkurang hampir 1/10. Jelas menderita kerusakan besar, tetapi masih dapat menyebabkan kerusakan mendasar padanya. Nirwana, melee undetermined flying rotary blade plus who would give it up plus flying dragon in the sky plus dragon howling sky plus battle dragon break plus crazy dragon kill. Nirwana super dari 6 keterampilan bertarung teratas. Pisau terbang yang tidak stabil, membelahnya dengan satu pisau, berubah menjadi 5 cahaya pisau. Setiap sinar cahaya pisau adalah keterampilan bertarung. 5 keterampilan bertarung utama semuanya dari Balongkuan. Melalui kombinasi halus dari pisau terbang, ini adalah pertama kalinya dalam hidup Xiaoyu. Raungan, Dao Guang Huo Huo, Jin Guang Cancan. Seekor naga emas keemasan tiba-tiba muncul di udara, yang merupakan legenda di dunia, Raja Naga yang tak terkalahkan. Tyrannosaurus Rex. Berbeda dari sebelumnya, karena peningkatan kekuatan Xiaoyu yang cepat dan integrasi keterampilan bertarung, bentuk T-Rex ini jelas lebih dekat dengan keberadaannya yang sebenarnya. Begitu mendengar nyanyian naga, Xiaoyu merasakan napas klan naga sungguhan selama 5 atau 6 menit, dan naga Yin ini hampir terkejut oleh bentuk Maria dalam dewa tiga warna dan hampir runtuh. Maria takut pada Tyrannosaurus Rex. Sebuah ide terlintas di benak Xiaoyu. Para naga disegel atau dipenggal oleh perampok jantung. Butuh waktu puluhan ribu tahun untuk melakukannya. Pasti ada alasan bagi Maria. Hubungan antara Maria dan para penghancur jantung adalah saling menguntungkan, yang merupakan kepentingan bersama mereka. Tyrannosaurus yang sangat nyata hancur berantakan. Ya, Maria berteriak tajam, dan dia mendesak Tricolor untuk meletuskan kekuatan yang perkasa untuk melindungi Wu Tiantian dan mencegahnya terbunuh. Oh! Tyrannosaurus bentrok dengan keras. Bahkan jika dia memiliki Maria yang kuat, dia terbagi menjadi 3, dan dia telah menderita pukulan telak dari Kaisar Morik, dan dia bersaing dengan mata delusi Yulanruo yang didedikasikan untuk jiwa, dan yang lebih penting, dia menghemat energi untuk melindungi seni bela diri. Menggerakkan langit, dengan banyak hasil, kekuatan Maria sangat terbatas. Nafas Tyrannosaurus semakin menekan pengekangan Maria, dan dia hampir menggertakkan giginya untuk melawan. Ledakan, tubuh Wu Dongtian melesat tinggi. Lingkaran 3 warna juga menghilang, dan Tyrannosaurus Rex menghilang pada saat yang sama. Xiaoyu mendengar raungan hipnotis. Dewa 3 warna dan Maria di tubuhnya. Dia mencibir, membubung ke langit, dan membantai lagi. Dia bertarung melawan Wu Dongtian, tampaknya sangat lambat, tetapi sebenarnya kurang dari setengah menit. Ketika Xiaoyu menyerang lagi, seseorang telah tiba. Anak Xie meninggal. Suara dingin itu menunjukkan paksaan tanpa akhir, dan kekuatan penghancur membombardir Xiaoyu di masa lalu. Kekuatan orang ini membuat Xiaoyu merasa bahwa trik ini tampaknya lebih baik daripada Sui Anguo, tetua Protos Es dan Salju di puncak Raja Pertempuran. Jadilah kuat, sikat. 6 Master China Unicom menahan pukulan putus asa Lanruo ke Sui Lanruo, dan dia memblokir Yulanruo yang ingin menyelamatkan. Jadi Xiaoyu hanya bisa menghadapi Master Super yang kuat itu sendiri. Perbedaan antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar. Xiaoyu memiliki perasaan sesak napas yang kuat, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda akan hancur sebelum kekuatan lawan tiba. Perasaan kuat itu tampaknya memanggil kematian. Sialan Xiaoyu, Maria menjadi gila. Agar dia berhasil, Xiaoyu, Wu Dongtian dan Zheng Batian semuanya hidup, dan mereka perlu mencapai level yang sama tingginya, yang merupakan satu-satunya cara untuk dibangkitkan. Sebelumnya, Xiaoyu membunuh Wu Dongtian untuk menghancurkan rencananya. Tetapi sekarang Xiaoyu sudah mati, rencana yang sama hancur. Mengapa dia tidak tertekan?
Dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan seluruh kekuatannya. Hanya sepertiga dari kekuatan Maria di tubuh Xiao Yu yang disegel oleh pola elang emas. Tidak banyak kekuatan yang dapat dimobilisasi, ditambah sepertiga dari kekuatan Maria di tubuh seni bela diri terintegrasi sepenuhnya. Bangun dan lawan bersama. Boom! Xiao Yu, kekuatan yang kuat setelah Zhen Zhen, membawa Wu Dongtian untuk menyemprotkan darah dan terbang keluar. Selama penerbangannya yang tidak terkendali, Xiao Yu melirik Wu Dongtian pada jarak kurang dari 1 meter jauhnya, dan Maria menyia-nyiakan kekuatannya terus-menerus, dan ada seorang master yang kuat yang menatapnya tanpa waktu untuk mengurus Wu Dongtian. Xiao Yu menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, mengerahkan semangat juangnya, menghentikan sosok terbalik itu dengan paksa, dan mencengkeram leher Wu Dongtian dengan tangannya. Hadiah kematian. Raja pertempuran itu mengeluarkan minuman dingin dan melesat seperti listrik. Xiao Yu juga melihat penampilan pria itu. Rambut seputih salju, alis seputih salju, janggut seputih salju, tetapi tidak ada kerutan di wajahnya. Wajahnya merah, sekilas dia adalah orang yang memiliki status luar biasa di kota Shenwu. Dia juga tahu bahwa pria ini tidak terkalahkan, dan bergegas ke tanah, yang juga kehilangan kesempatan untuk membunuh Wu Dongtian. Tetapi dia tidak melepaskan kesempatan ini, meraih pergelangan tangan Wu Dongtian dan hendak menghancurkannya. Oh, momentum kekerasan pria tua berambut putih itu melonjak secara langsung. Oh, hanya saja momentum Xiao Yu Zhen menyemprotkan darah lagi, dan tangan yang ingin merobek Wu Dongtian juga terlepas, tetapi cincin ruang Wu Dongtian terjatuh, dan orang-orang jatuh ke tanah. Karena kekuatan lawan terlalu luar biasa, kaki Xiao Yu yang dipaksa jatuh ke tanah sejauh 10 cm, dan dia masih meluncur mundur, meninggalkan selokan yang dalam. Sebelum dia menstabilkan sosoknya, lelaki tua itu sudah mencapainya. Mata acuh tak acuh menunjukkan niat membunuh, dan lelaki tua itu melambaikan tangan dan menepuk wajah Xiao Yu. Saudara Zhang Chang hati-hati di belakangnya. Pengingat Sue Amuo datang. Saudara Zhang Chang, dia adalah salah satu musuh dari banyak ras di salju dan es 500 tahun yang lalu. Wu Zhanchang juga merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa datang dari belakangnya. Dia dengan cepat berbalik, dan menyerang dengan pukulan punggungnya, tetapi tidak ingin Yulan bangkit jika dia tidak ingin memukulnya, tetapi menepisnya dari sisinya, menguasai Xiao Yu bersama-sama. Kedua kekuatan itu digabungkan, Xiao Yu menghantam tanah, dan keduanya menghilang begitu saja. Seni tanah, teknik cacing tanah, menyelinap ke dalam tanah, ini adalah keuntungan terbesar Xiao Yu. Dapat dikatakan bahwa dalam menghadapi master manapun, Xiao Yu dapat mengandalkan teknik cacing tanah untuk setidaknya mengurangi bahaya untuk sementara. Sekarang dengan dukungan semangat juang Yulan Ruo yang kuat dan hampir menyimpang, Xiao Yu kebetulan memanfaatkan seni tanah dengan sangat sempurna, dan tidakkah ia akan mengambil risiko lagi. Begitu mereka menghilang, banyak master termasuk Wu Zhanchang sedikit mengubah wajah mereka. Bagaimana dengan mantra Earth King Kong? Wu Zhanchang berkata dengan dingin. Wu Dongtian, yang hampir kehilangan nyawanya beberapa kali, tersenyum pahit. Mantra King Kong selalu dikuasai oleh Souls, tetapi Han Yue belum menguasainya. Sia-sia, Wu Zhanchang bernyanyi dengan suara keras. Wajah Wu Dongtian memerah, dan ia merasa malu dan berkata, saya telah mengirim seseorang ke kerajaan Sueluo, dan saya mungkin masih dapat menemukan beberapa informasi yang mencatat mantra King Kong. Wu Zhan menatap Wu Dongtian dengan tajam, dengan ekspresi kecewa. Penatua Sue, saya ingin meminta Anda untuk membunuh semua master dari Zheng Xiao, dan sisanya akan menunggu untuk pergi. Dia tidak ingin memberi Xiao Yu dan Yulan kesempatan untuk membunuh banyak orang yang hadir. Menunggu untuk mundur dengan cepat. Tetapi ada hampir 100 mayat yang tersisa. Semuanya diracuni dan dibunuh oleh Wan Zhongqingxin, dan sejumlah master elit dari generasi muda kota Shenwu tidak pergi. Semua orang tahu bahwa mereka adalah target Xiao Yu. Para master biasa itu sama sekali tidak menyukai Xiao Yu. Manor segera menjadi jarang. Hanya Zhao Xuanting dan master lainnya dari Zheng Xiao yang masih bekerja keras untuk melawan, tetapi Xiao Yu dan Yulan Ruo tidak pernah muncul, seolah-olah mereka telah pergi. Waktu berlalu setiap menit. Di sekelilingnya sunyi. Leluhur tua, Xiao Yu, apakah mereka tidak melarikan diri? Seorang master seni bela diri bertanya. Wudong Tianleng bersenandung, Xiao Yu tidak pernah pergi. Situasi berbahaya dan berbahaya pria ini adalah untuk membuat kita melonggarkan kewaspadaan dan mulai bekerja. Itu tidak benar.
Penatua Sue dan yang lainnya akan segera membunuh Zhao Xuanting. Ketika mereka bebas, Xiao Yu tidak memiliki kesempatan. Saya pikir dia harus melakukannya. Wu Dongtian mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Xiao Yu dan Yulan Ruo telah mencapai sudut terpencil sekitar 300 meter dari Wu Dongtian dan yang lainnya melalui seni tanah. Xiao Yu mengeluarkan anggur mimpi dan mengisinya dengan 2 teguk. Perasaan sakit itu menghilang, dan napasnya telah banyak stabil. Satu-satunya pemandangan itu membuatnya agak enggan. Jika bukan karena Maria, dia akan tamat. Dengan kata lain, Maria memiliki begitu banyak perhitungan. Sekarang Xiao Yu telah menangkap kelemahan fatalnya, itu juga merupakan awal dari nasib buruknya. Xiao Yu pertama-tama memeriksa situasi Tricolor Sendan. Melihat ini, Xiao Yu tersenyum. Apa untungnya? Yulan Ruo berkata, meskipun gagal membunuh Wu Dongtian, Sendan 3 warna lebih dari 2 kali lipat. Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Yulan Ruo dapat dikatakan sebagai satu-satunya orang selain Xiao Yu yang tahu bahwa Dewa 3 Warna dan Maria sedang mencoba untuk Xiao Yu, jadi dia juga sangat khawatir tentang kondisi Maria. Menyusut tidak berarti kekuatannya akan melemah. Yulan Ruo berkata, pelemahan itu jelas tidak ada. Tricolor Sendan lebih merupakan perlindungan baginya, tetapi jika dia memakainya terlalu banyak, dia tidak akan bisa menunjukku, Wu Dongtian dan Zheng Batian. Tanpa dia bertindak secara rahasia, aku yakin bahwa kedua orang itu tidak dapat mengejarku di alam, maka dia kehilangan ancaman bagiku. Xiao Yu tertawa, katanya, menyingkirkan cincin ruang Wu Diantian dan berbalik untuk melihatnya. Wu Dongtian dan yang lainnya yang masih tinggal bersama dengan hati-hati, pada saat ini, sejumlah besar Master 10 besar telah tiba satu demi satu. Puluhan tetua maju untuk bersama-sama menjaga situasi. Tentu saja, itu juga mencegah serangan diam-diam Xiao Yu dan Yulan Ruo. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Kata Yulan Ruo. Apa yang kamu katakan? Xiao Yu bertanya balik. Yulan Ruo tampak acuh tak acuh. Aku mendengarkanmu. Kesombongan Xiao Yu sangat terpuaskan. Gadis centil surgawi ini sepenuhnya mematuhi perintahnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dalam pikiran Xiao Yu. Kupu-kupu yang paling mengancamnya dalam hidupnya, Yulan Ruo merasa berbeda. Xiao Yu mengerang dan berkata, hampir mustahil untuk membunuh Wu Dongtian. Dia melirik orang-orang itu. Selain Wu Dongtian, akan lebih baik jika bisa membunuh Raja Pertempuran teratas, tetapi bahkan jika Yulan Ruo ingin membunuh Raja Pertempuran, itu tidak mudah. Itu hanya bisa diseret. Matanya akhirnya tertuju pada 9 tuan muda yang mendapatkan potongan-potongan manik-manik roh es. Untuk membunuh 9 orang ini, yang terbaik adalah menangkap manik-manik roh es. Pecahan. Tepat saat mereka akan memulai, sesosok muncul di udara dari udara tipis. Bahkan dengan penglihatan Yulan Ruo, saya tidak mengetahui bagaimana orang ini muncul, seolah-olah merobek ruang dan datang ke sini dari ruang yang berbeda. Patriark, Tuan Protos Es dan Salju melihat orang ini dan memberi hormat. Xiao Yu dan Yulan Ruo terkejut. Orang ini sebenarnya adalah kepala Protos Frost dan Salju. Suelai, konon katanya Master Super yang sudah naik ke level Kaisar pastilah orang terkuat nomor 1 di kota Shenwu. Oke, Suelai hanya mengangguk sedikit kepada Wu Zanchang, lalu dia menduduki langit, melambaikan tangannya, dan aliran udara dingin turun dari langit, membekukan tanah. Pergi. Xiao Yu belum tahu. Suelai menggunakan mantra yang mirip dengan mantra King Kong untuk menyegel tanah dan membuat penyihir tanahnya tidak berlaku. Tanpa tembikar tanah, bahkan jika Yulan melakukan, membakar langit, mereka tidak dapat bersaing dengan orang-orang ini, jadi mereka memilih untuk segera pergi. Hanya saja Xiao Yu merasa bahwa operasi melawan binatang naga yang menghancurkan itu lebih sulit. Kekuatannya sendiri lemah, mengandalkan seni tanah. Cacing tanah sekarang sedang dipecahkan. Sebelum segel kutukan Suelai tiba, Xiao Yu dan Yulan Ruo meninggalkan istana untuk pertama kalinya melalui tembikar tanah dan kembali ke bangunan kecil di Ruyan. Segera setelah mereka pergi, segel itu menyelimuti jarak hampir 10 mil. Jarak ini juga membuat Wu Zanchang dan yang lainnya menghela napas lega, mengetahui bahwa Xiao Yu telah pergi, tetapi wajahnya masih jelek. Itu adalah identitasnya. Dia benar-benar dipaksa oleh Xiao Yu untuk tidak melakukan apa-apa. Penghinaan ini membuatnya sangat tidak senang. Suelai melirik beberapa ahli dalam keluarga Zheng Xiao yang masih mati-matian melawan. Dengan lambaian tangannya, kekuatan yang luar biasa melonjak keluar.
Beberapa master tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan terbunuh di tempat. Pada titik ini, semuanya tenang. 9 dari kalian tinggal, dan semua orang akan kembali, siap berangkat lusa, dan bergegas ke Pulau Suci Malaikat. Kata Suelai, suara rendah itu tidak menunjukkan adanya perlawanan. Sekelompok anak inti muda telah pergi. Bahkan, para master dari generasi yang lebih tua juga memberi hormat setelah mereka memberi hormat, termasuk Sue Angwo, tetua dari Protos Salju dan Es, tidak terkecuali. Sisanya hanya Wu Zanchang, Wu Dongtian, 9 master yang mendapat pecahan Bing Lingzu, dan beberapa mayat. Suelai berkata kepada Wu Dongtian, pergi dan pegang tubuh Han Yue. Wu Dongtian menjawab. Setelah dia membawa tubuh Han Yue, Suelai mengangkat tangan kanannya ke dalam kehampaan, dan ada kekuatan lembut yang menutupi Han Yue, menyebabkannya melayang di udara. 9 dari kalian duduk-duduk dan menyatukan hati kalian ke dalam pecahan es. Kata Suelai. 9 tuan muda duduk. Mereka semua duduk di lantai. 9 orang mengesampingkan pikiran di dalam hati mereka dan menaruh pikiran mereka ke dalam pecahan manik-manik roh es di dalam tubuh mereka, dan segera tubuh mereka diselimuti lapisan dingin. Suelai melayang di atas kepala mereka, melantunkan mantra tersentak-sentak. Intonasinya terganggu, ucapannya cepat, dan ucapannya tidak jelas. Namun, dengan suara kutukan itu, suasana suram terbentuk, dan mayat di tanah menjadi lebih mengerikan. Bulan di langit tampak terpengaruh dan bersembunyi. Ekstraksi jiwa. Ketika mantra itu selesai, Suelai meraihnya dengan 5 jari. Alis 9 master tiba-tiba retak, sedikit darah mengalir keluar, dan tubuh 9 orang itu sedikit gemetar. Kemudian, pecahan manik-manik es melayang di masing-masing alis mereka, dan ada sedikit darah di atasnya. Jeritan dari jiwanya. Pada saat ini, mereka yang terbunuh, kebencian dan kebencian yang ditinggalkan karena tidak mau mati juga berubah menjadi gas hitam yang terkumpul di masa lalu. 9 pecahan-pecahan es berkumpul untuk membentuk kembali bola es. Manik-manik roh es ini tidak lagi seperti dulu, dan sosok hitam di dalamnya tampaknya membuat raungan yang mengerikan. Suelai sedikit berguna. Oh, manik-manik Bingling bergetar lembut, dan manik-manik Bingling terbang ke Han Yue, yang masih memiliki senyum aneh di wajahnya, dan perlahan-lahan berkibar, memancarkan aliran udara dingin. Arus dingin menyelimuti, tubuh Han Yue sedikit gemetar. Dan darahnya yang hampir kering seperti terisi darah segar, dan mendidih hebat, dan secara bertahap pemandangan aneh dan aneh muncul di permukaan tubuh Han Yue. Api ilusi muncul di permukaan Han Yue. Api itu tampaknya memiliki suhu yang sangat tinggi, membuat udara di sekitarnya tampaknya dapat melelehkan segalanya, tetapi tubuh Han Yue masih memiliki napas yang sangat dingin. Kemudian, napas itu tidak lebih buruk dari api. Api dan es berpadu secara aneh. Pukul, Suelai meraba-raba Bing Lingzu yang bergetar, dan melihat bahwa Bing Lingzu berubah menjadi seberkas cahaya langsung ke alis Han Yue, dan kemudian tubuh Han Yue berhenti gemetar, tetapi gas kematian yang berat dengan cepat mereda, napas kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya terpancar dari tubuhnya. Han Yue, jangan bangun dulu. Suelai terputus. Han Yue, yang hancur total oleh semua organ dalamnya, perlahan membuka matanya. Dia melompat dan berdiri di kehampaan. Napas yang keras meledak seketika. Dadada, Wu Dongtian mundur 2 atau 3 langkah berturut-turut, menatap Han Yue dengan ngeri, dan berbisik, dia berada di tengah-tengah kelas raja, dia menerobos lagi. Raungan, Han Yue yang membuat raungan liar, merentangkan tangannya, dan melihat bahwa tubuhnya dengan cepat diselimuti oleh lapisan fluktuasi energi yang aneh. Api menyala di belakangnya, dan udara dingin melonjak ke depan. Jangan buang-buang tenaga, Xiao Yu tidak menghancurkan tubuhmu. Jika kamu ingin berubah, kamu harus melalui kemunduran yang menyakitkan, kata Suelai ringan. Han Yuezang berkata, sialan Xiao Yu, kenapa dia tidak mencabik-cabikku? Sehingga aku tidak perlu menderita dan melatih kembali tubuhku. Suelai berkata, pergilah ke tempat pengasingan, berusahalah untuk keluar dari bea cukai dalam waktu 1 bulan, masuk ke Pulau Suci Malaikat, bantu surga seni bela diri mendominasi Pulau Malaikat Suci, dan tangkap 7 pola dewa. Aku mengerti. Han Yue mengosongkan diri setelah selesai berbicara. Melihat punggungnya menghilang, wajah Wu Dongtian sedikit jelek. Wu Zan berkata dengan samar, jangan berkecil hati, titik akhir Han Yue hanyalah kaisar perang semu. Dia melirik 9 tuan muda yang sudah mati dan menghela nafas, itu terlalu mahal, 9 talenta mereka cukup bagus.
Ketika saatnya untuk menyerah, menyerahlah. Suelai berkata dengan tenang. Mendengarkan percakapan mereka, Wu Dongtian menatap mereka berdua tiba-tiba. Ketika Suelai tersenyum, dia berkata, "Ya, kamu benar. Semua ini ada dalam perhitunganku, tetapi aku tidak menyangka bahwa Xiao Yu tidak sekejam yang kukira. Sayang sekali, Patriark, mengapa harus Xiao Yu? Aku juga harus dapat memenuhi persyaratan ini, kan?" Wu Dongtian. Suelai menatap Wu Dongtian dan menggelengkan kepalanya. Hanya Xiao Yu yang dapat membangkitkan kekuatan Bing Lingsu. Mengapa? Wu Dongtian tidak yakin. Dia memiliki napas kekuatan dari 4 binatang besar. Tubuh dari 4 binatang besar adalah 4 naga terkuat dari keluarga naga, sehingga dapat merangsang peran manik-manik roh es. Bagaimanapun, manik-manik roh es bukanlah manik-manik roh 9 atribut dan membutuhkan kekuatan eksternal. Suelai berkata perlahan, dengan Han Yue yang telah merangsang kekuatan Bing Lingsu, ada 3 wanita yang akan disetujui oleh Xuan Ling, dan kekuatan protos beku saya, seni bela diri, Anda harus mengalahkan Xiao Yu sekali. Wu Dongtian tersipu dan berkata, "Saya akan berhasil kali ini." Suelai berkata, "Silakan dan bersiaplah untuk hari berikutnya. Anda akan tiba di Pulau Suci Malaikat satu langkah. Karena Xiao Yu muncul di sini, itu pasti akan melakukan sesuatu untuk membangkitkan binatang naga yang menghancurkan itu. Kami akan mencoba membunuhnya di daerah terlarang gurun. Kembali ke Ruyan Xiaolu. Sekarang status Ruyan telah meningkat tajam. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Yu Yaji, penguasa sejati yang tinggal di perkebunan teratai hitam ini, melihat Ruyan, dia juga harus memberi hormat. Oleh karena itu, ada penjaga khusus di sekitar Ruyan Xiaolu, dan tidak seorang pun diizinkan memasukinya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah area terlarang, yang dapat digunakan oleh Xiao Yu dan Yulan Ruo untuk bersembunyi. Di dalam ruangan, Xiao Yu duduk dengan pantat, masih merasakan udara dingin di punggungnya. Kesombongan Wu Zhangchang, misteri Xielai mengejutkan Xiao Yu. Kedua orang ini membuat Xiao Yu merasa bahwa mereka mungkin tidak menjadi kaisar perang semu seperti Perkins dan Arroking, tetapi kekuatan mereka sama sekali tidak sebanding dengan para penguasa teratas Raja Perang, terutama Suelai, mengangkat tangannya ke kaki, masing-masing memiliki rasa harmoni yang luar biasa, seolah-olah selaras dengan langit dan bumi. Mengenakan pakaian gerhana, dapatkah kamu bersaing dengan Wu Zhangchang dan Suelai? Xiao Yu bertanya. Yulan Ruan mengerang, Suelai pasti tidak bisa bertarung, Wu Zhangchang masih memiliki sedikit harapan, tetapi peluang menangnya tidak besar, dan kemungkinan kalahnya lebih besar, kecuali aku bisa menerobos ke 10 raja teratas. Tapi hei. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jangan bilang aku masih lupa. Dengan bakatmu, masuk akal untuk mengatakan bahwa setelah menerobos untuk memasuki level 10 raja, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk mewujudkan level puncak 10 raja. Mengapa belum juga menerobos? Xiao Yu memikirkan masalah ini. Setelah memasuki level 10 raja, jika Anda ingin membuat terobosan, tidak perlu lagi berkultivasi untuk peningkatan. Itu terutama untuk melihat pencerahan, terutama level 10 raja memasuki level puncak 10 raja, dan level raja perang memasuki level puncak raja pertempuran. Kedua penyeberangan ini, mereka semua harus diselesaikan oleh pencerahan. Seperti Raja Roh, hanya butuh 1 bulan untuk menerobos ke level 10 raja setelah menerobos ke level 10 raja. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memengaruhi kaisar perang semu. Akan ada pengejaran putus asa Perkins. Dan banyak orang, bahkan jika mereka berlatih selama 100 tahun di tingkat 10 raja, jika mereka tidak dapat memahaminya, mereka tidak akan pernah mencapai puncak 10 raja. Mereka hanya dapat bertahan di tingkat 10 raja dan menghadapi puncak 10 raja itu. Hanya dapat mengagumi angin. Dengan bakat Yulan Ruo dan Zian, mereka menyadari waktu. Dalam penilaian Xiao Yu, mereka mungkin lebih rendah dari Raja Panah, tetapi tidak akan pernah memakan waktu terlalu lama. Tetapi sekarang tidak ada tanda-tanda Yulan Ruo untuk mengerti. Ini agak mengejutkan Xiao Yu. Iblisku sudah pergi. Yulan Ruo menghela nafas. Xiao Yu memperhatikan sejenak, dan segera mengerti. Yang disebut iblis adalah kehancuran keluarga Han. Ada bayangan besar di hati Yulan Ruo, tetapi Xiao Yu merasa aneh. Dengan kebijaksanaan dan ketekunan yang begitu besar, Yulan Ruo seharusnya binasa, meskipun itu dapat disediakan untuknya. Tanda yang tak terhapuskan, tetapi tidak terlalu sulit untuk dipecahkan. Melihat Xiao Yu menatap dirinya sendiri dengan aneh,
Yulan Ruo berdiri dan melihat ke kejauhan melalui jendela, dan berkata dengan tenang, kurasa aku tidak dapat membuat terobosan apapun dalam hidupku. Xiaoyu bergidik. Mengapa? Apa yang memberimu pukulan yang begitu berat, dan bahkan kehilangan kepercayaan dirimu? Xiaoyu menatap sosok Yulan Ruo yang kesepian dengan kaget. Tidak pernah ada saat ketika harga diri yang tinggi dan kesepian itu, tidak pernah melihat Orlan di mata orang lain. Jika Xiaoyu dibiarkan sendiri, itu adalah kesepian yang tak berdaya, pahit, tetapi tersembunyi jauh di dalam. Gempa bumi mengguncang hati Xiaoyu. Keterikatan antara Xiaoyu dan Yulan Ruo dimulai dari pengejarannya. Oleh karena itu, jika ingatan Xiaoyu berbeda dari yang lain, dia adalah wanita yang tegas dan kuat, dan sekarang wanita yang kuat itu tampaknya telah menjadi wanita yang lemah. Jika Yulan tidak menjawab pertanyaan Xiaoyu, sedikit kesedihan muncul di matanya yang bergerak, dan mulutnya hanya bergumam, haruskah aku membunuhnya? Suasana di ruangan itu menjadi tertekan untuk sementara waktu. Untuk waktu yang lama, Yulan Ruoan menghela napas dan berkata, untuk menghadapi Tyrannosaurus yang menghancurkan, kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Semua tergantung pada pendahulu Raja Panah Lingzun dan Patriark suku Scotch. Para senior takut akan sulit untuk membatasi di daerah terlarang gurun. Kami dan Zhao Xuanting ada di sini, jadi saya pikir orang-orang kota Shenwu pasti telah memikirkan kebangkitan naga dan binatang buas yang melahap Jepang, jadi saya harus berpikir bahwa pendahulu Raja Panah dan Perkins datang bersama untuk menahan, jadi, saya berani menyimpulkan bahwa mereka harus bersiap, karena takut kedatangan kedua senior, ada kemungkinan melempar jaring. Xiaoyu mengerang. Sejak melempar jaring, Yulan tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan heran. Mengapa kau punya ide ini? Kau perlu tahu bahwa Kaisar Semu adalah yang terkuat sekarang. Bahaya apa yang bisa mereka timbulkan? Selain itu, mereka harus bersifat sementara. Bersama-sama, bahkan Riece Gotik yang paling kuat pun mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, Protoss es dan salju adalah ras super yang pernah muncul di zaman kuno. Tidak mudah untuk menggantungkan nama Protoss. Dia berhenti sejenak, dan dia berkata, menurutmu apakah operasi kita berhasil atau gagal? Untuk mengatakan keberhasilan, tampaknya kita tidak menyebabkan kerusakan apapun pada para master muda inti yang sebenarnya di kota Shenwu. Satu-satunya Han Yue yang terbunuh adalah aneh sebelum dia meninggal. Senyumku membuatku merasa senang tentang hal itu, jika aku gagal, itu menyebabkan trauma besar pada Maria, dan dalam beberapa bulan berikutnya, dia tidak punya waktu untuk campur tangan denganku, Wu Dongtian dan Zheng Batian. Persaingan, trauma pada Maria sama sekali di luar rencana, kata Yulan Ruo. Jadi, perjalanan kita hampir tidak ada apa-apanya. Xiaoyu tersenyum getir, sepertinya memang begitu, dan sekarang kita tahu bahwa kita akan membuat masalah. Mengapa Wu Zhangchang dan Suelai tidak bersembunyi di kegelapan terlebih dahulu, yang membuatku merasa bahwa aku telah diperhitungkan oleh mereka, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka hitung. Setelah pengingatnya, Yulan Ruo juga merasa salah. Lebih baik mengetahui bahwa kebangkitan binatang Tyrannosaurus juga akan menjadi kesempatan yang hidup berdampingan dengan bahaya, dan bahayanya sangat mengerikan. Memikirkan hal ini, Xiaoyu merasa sakit kepala. Lupakan saja, semakin kamu memikirkannya, semakin rumit. Mari kita lihat hal-hal baik apa yang tersembunyi di cincin luar angkasa Wu Dongtian. Xiaoyu mengeluarkan cincin luar angkasa. Larangan di atas dengan mudah dicabut. Xiaoyu mengeluarkan semuanya dari cincin luar angkasa. Setumpuk barang menumpuk menjadi bukit, ada beberapa senjata, baju besi dan sejenisnya, dan beberapa inti Warcraft tingkat lanjut, dan hanya 3 barang yang paling menarik perhatian Xiaoyu dan Yulan Ruo. Ini adalah sumsum es. Yulan, jika Anda mengambil sepotong yang terlihat seukuran telapak tangan, memancarkan udara dingin, seperti ember, dan ada pola hitam yang aneh di atasnya, tanpa kejutan. Xiaoyu juga memperhatikan sumsum es. Dia menatap Qi Guang dengan cahaya yang menarik perhatian. Ini seharusnya menjadi salah satu harta di tangan Protoss es dan salju, tetapi dia bersedia memberikannya kepada Wu Dongtian. Sumsum es, esensi es. Hal yang luar biasa ini adalah bahwa es menyerap esensi langit dan bumi dan mengandung esensi kehidupan, termasuk misteri es. Hanya perlu 100.000 tahun untuk menghasilkan kualitas ilahi yang langka dan tak tertandingi,
bahkan jika ditempatkan dalam kualitas ilahi, itu dapat dianggap sebagai yang terbaik dari semuanya. Dan sumsum es memiliki dua fungsi. Efek pertama adalah untuk atribut es. Damar es dapat meningkatkan kecepatan kultivasi secara permanen. Item umum paling banyak dapat meningkatkan kecepatan kultivasi dalam jangka waktu tertentu, tetapi damar es dapat membuat master atribut es permanen. Kecepatan peningkatan seksual hanya itu, cukup untuk cemburu, peran lainnya adalah memurnikan tulang. Jika Anda ingin menjadi kaisar tingkat puncak raja pertempuran, Anda harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah mencapai jumlah semangat juang, yang kedua adalah pencapaian kebugaran fisik. Sejauh ini, ada beberapa pencapaian yang penuh harapan dalam pertempuran, seperti Raja Panah Zunsin, Perkins dan lainnya. Tetapi jika Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah mencapai kebugaran fisik, bahkan Master Gothik melakukannya. Tetapi sumsum es memiliki kemampuan ini. Dikatakan bahwa dengan menyerap sumsum es, tulang dapat dimurnikan, dan tulang dapat mencapai prestasi luar biasa. Kemudian hanya dengan melunakkan daging, kebugaran fisik dapat mencapai tingkat kaisar yang bertarung. Sumsum tulang membuat tulang. Inilah sebabnya mengapa Suelai dapat memilih untuk menyerang kaisar daripada kaisar semu, karena hal itu dapat membuatnya mengubah kebugaran fisiknya. Kamu mempraktikkan teknik latihan fisik Senlei yang diciptakan oleh Ye Chaofeng. Kamu telah bekerja keras selama 10 tahun asteris, dan kamu tidak berlatih semangat juang. Kebugaran fisikmu juga yang terbaik yang pernah kulihat. Kemudian gunakan sumsum es ini untuk membuat tulang. Aku pikir kamu harus memiliki kesempatan untuk menyerang tubuh kaisar. Yulan Ruo memberikan sumsum es kepada Xiaoyu. Xiaoyu merasakan keringat mengalir melalui sumsum tulang dari sumsum es, dan ada perasaan di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mendapatkan sumsum es suatu hari nanti. Sejujurnya, ketika Xiaoyu tahu bahwa Tricolor Sendan sepenuhnya merupakan konspirasi Maria, dia tahu bahwa Tricolor Sendan dapat membantu untuk mencapai pangkat kaisar perang. Itu benar-benar omong kosong. Itu tidak layak dipercaya. Xiaoyu masih sedikit yakin, tetapi dia benar-benar tidak yakin dengan dampaknya pada kaisar. Lagi pula, dari zaman kuno hingga sekarang, berapa banyak pahlawan dan bakat yang tidak pernah menembus ke tingkat itu. Bisakah dia, sekarang setelah dia memiliki sumsum es, ditambah 10 tahun latihan fisik, dan latihan fisik Senlei, Xiaoyu tahu bahwa kesempatannya untuk menyerang kaisar akhirnya tiba. Memegang sumsum es dengan erat, detak jantung Xiaoyu semakin cepat. Jika Yulan tersenyum lembut, itu adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyu begitu bersemangat. Dia mengulurkan tangan dan mengambil benda kedua, yaitu bulu. Bulu itu terlihat sangat biasa. Ada sedikit warna merah di permukaannya. Perbedaannya adalah bulu itu tampaknya mengandung vitalitas yang sangat besar dan api yang aneh. Tetapi ketika jari Yulan menyentuh bulu itu, kelainan itu juga muncul setelan gerhana bulan telah diubah menjadi cincin Phoenix dan dikenakan di tangan Yulan Ruo. Meskipun rumor mengatakan tidak ada fluktuasi kekuatan, tetapi setelah jari Yulan Ruo menyentuh bulu itu, kecemerlangan yang menyilaukan bersinar di cincin itu, dan bulu itu memancarkan cahaya yang kabur. Kedua lingkaran cahaya itu saling tumpang tindih, dan tiba-tiba aku melihat sekumpulan api mengalir dari bulu-bulu itu ke dalam cincin itu, membuat cincin itu menjadi terang dan bayangannya bersinar dan sangat terang. Mendesis. Tepat pada saat itu, suara mendesis tiba-tiba terdengar. Aku melihat motif Phoenix yang terukir di cincin itu sendiri bangkit dan perlahan-lahan bangkit. Phoenix itu sangat nyata dan sangat cantik. Matanya sangat cerah, menatap Xiaoyu, memancarkan sedikit kegembiraan. Kau, apa pendapatmu tentangku? Xiaoyu merasa tidak nyaman, apakah kau mengungkapkan pikiran dan pikiran nyonyamu yang sebenarnya tentangku? Jika wajah Yulan memerah, dia ingin menamparkan Xiaoyu. Tetapi Phoenix itu mengeluarkan desisan ceria. Benarkah? Teriak Xiaoyu karena terkejut. Yulan Ruo juga tersedak. Pada saat ini, saya melihat burung Phoenix itu dengan cepat melayang, datang ke tengah-tengah keduanya, dan cincin ruang angkasanya mendesis di depan Xiaoyu. Cuk, tiba-tiba, bola di cincin ruang angkasa Xiaoyu melonjak dengan suasana yang menakjubkan, dan itu adalah bola yang diubah oleh harimau putih buas. Manik-manik sebelumnya berkabut di dalam. Tetapi sekarang manik-manik itu dapat dilihat samar-samar, sosok harimau berwarna-warni dengan bangga datang ke dunia, seolah-olah menerobos manik-manik dan datang ke dunia ini. Raungan, mendesis, harimau Xiao Fengyin, Xiaoyu dan Yulan Ruo, tuan mereka,
terguncang pada saat yang sama, seolah-olah mereka menerima semacam rangsangan, dan kekuatan mental mereka benar-benar melonjak. Yang paling jelas adalah Yulan Ruo. Dia sendiri adalah kelas 10 Raja, tetapi kekuatan mentalnya belum tentu lebih kuat dari Xiaoyu, jadi dia tumbuh sangat cepat. Dengan lolongan harimau, Baihu Yuanzu melesat di depan Yulan Ruo, menatap mata Yulan Ruo yang bergerak dan menggoyangkan tubuhnya. Sikat 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 sikat, 4 kekuatan keluar dari manik-manik bundar harimau putih asteris. Kekuatan seperti naga biru yang melakukan perjalanan selama 9 hari, kekuatan seperti harimau putih yang menginjak angin dan bangga dengan dunia, kekuatan seperti burung pipit yang terbang tinggi dan terbang tinggi, kekuatan seperti hegemon basaltik yang menduduki laut. 4 kekuatan secara bersamaan disuntikkan ke dalam tubuh Yulan Ruo. Desis. Burung Phoenix segera meledak kegirangan dan berbalik, langsung ke alis Yulan Ruo. Boom! Xiaoyu segera merasakan bahwa momentum Yulan Ruo melonjak lebih dari beberapa kali dalam sekejap, dan kekuatan mentalnya mencapai ketinggian yang luar biasa, cukup untuk mengolah tingkat badai mental. Selain itu, pembenarannya juga tampaknya meningkat pesat, dengan dampak yang cepat dan cepat. Dengan keadaan yang luar biasa, sangat disayangkan bahwa dia belum menghancurkan iblisnya, dia tidak dapat menyadarinya, dia tetap dalam keadaan 10 raja, dan tidak dapat benar-benar membuat terobosan yang komprehensif. Bola harimau putih perlahan mendarat di tangan Xiaoyu. Xiaoyu menatap harimau putih di dalam manik-manik itu, dan hatinya mendengar suara harimau putih yang telah lama hilang lagi, pembukaan Pulau Suci Malaikat telah dibuka dan segelku pun terlepas. Baru saat itulah Phoenix membantuku membuka segel baris pertama. Aku membacakan, keempat binatang buas kita semuanya adalah naga, tetapi tidak semuanya Tyrannosaurus Rex, tetapi semuanya naga yang berpotensi berevolusi menjadi Tyrannosaurus Rex. Kesempatan itu ada di 3 batu hidup di Pulau Malaikat. Siapa yang dapat mengutamakan kita berempat? Seseorang dapat berevolusi menjadi Tyrannosaurus Rex dengan menaruhnya di batu Sansheng, dan menguasai klan naga. Setelah itu, sosok harimau putih di bola harimau putih itu menghilang. Xiaoyu memegang manik-manik bundar harimau putih, dan melahirkan sedikit kegembiraan. Tubuh keempat binatang buas itu diharapkan berevolusi menjadi keberadaan Kaisar Raja Naga Tyrannosaurus. Anda hanya perlu menyuntikkan bola harimau putih ke dalam batu Sansheng terlebih dahulu untuk membuatnya berevolusi menjadi Tyrannosaurus Rex, dan Tyrannosaurus Rex adalah kehadiran yang paling kuat. Batu Sansheng. Hati Xiaoyu gelisah. Dia bahkan memiliki keinginan untuk segera pergi ke Pulau Malaikat untuk menemukan batu Sansheng, tetapi dia juga mengerti bahwa menemukan batu Sansheng tidak semudah itu. Dia menjernihkan suasana hatinya dan menatap Yulan Ruo. Kupu-kupu itu telah mengalami metamorfosis yang menakjubkan, sekali lagi sikap arogan dan angkuh yang mengesankan itu mendekat lagi, matanya tertutup, ekspresinya tegas, dan seluruh sikap mengesankan orang itu sekuat itu, seperti pedang yang tajam. Hati Xiaoyu tergerak, dan dia tahu bahwa jika Yulan sedang menghancurkan iblisnya. Iblisnya adalah kehancuran keluarga Han di dalam hatinya. Mengenai hal-hal spesifik, Xiaoyu tidak berhati-hati, tetapi dia merasa bahwa seseorang tampaknya sedang menekan Yulan Ruo. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan manik-manik bundar harimau putih dan kekuatan burung Phoenix, awalnya Orlan, yang telah melepaskan kemampuannya untuk menyingkirkan iblis, sebenarnya mulai melihat proses penghancuran iblis lagi. Proses ini juga akan sangat berbahaya. Jika ada sedikit perbedaan, ada bahaya melarikan diri ke dalam sihir. Waktu berlalu sedikit, matahari terbenam, terbit, sinar matahari pertama muncul dari cakrawala, jatuh melalui jendela, dan jatuh di tubuh Yulan Ruo, membuat rambutnya yang gelap penuh dengan warna-warna kabur, dan tampilan giok yang cantik dipenuhi dengan senyum yang memabukkan. Apakah dia melihat iblis itu? Xiaoyu menatap senyum itu, seolah-olah semua bunga sedang mekar. Setelah semalam depresi, dia akhirnya menghela napas lega. Yulan Ruo adalah Yulan Ruo. Bahkan jika kamu menghadapi iblis hati yang tidak dapat diatasi, kamu masih dapat melewatkan sedikit kesempatan dan mengandalkan dirimu sendiri. Mengejar yang terkuat di hatiku dengan gigi akan menghancurkannya. Ini adalah Yulan Ruo. Senyum percaya diri dan arogan itu tampaknya menyatakan bahwa Yulan Ruo telah kembali. Oh! Sebuah lambaian kecil datang. Aku melihat pola halus menjulang di antara alis Yulan Ruo setelah kupu-kupu itu, yang merupakan kupu-kupu berwarna-warni miliknya, bukan pola Phoenix miliknya. Jika Yulan merindukan yang lama,
kupu-kupu berwarna-warni dari meteor Feng Huo tetap ada di dalam hatinya, kata Xiao Yu dalam hati. Sikat, jika Yulan membuka matanya, momentumnya langsung menyatu. Episode, Xiao Yu tersandung. Jika Anda memiliki senyum di mulut Anda mengangguk sedikit, dan Anda tidak menjawab. Ada lingkaran cahaya keemasan di mata yang indah itu, menatap hati Xiao Yu. Sebaliknya Xiao Yu dapat melihat dari matanya bahwa posisi hati, sendan 3 warna bergetar sedikit, dan Tianfeng Lingzu yang terlibat di dalamnya juga bergetar. Dia ingin menangkap mutiara roh Skywine. Xiao Yu tersenyum, dan segera mengendalikan kekuatannya sendiri dan secara paksa melepaskan Tianfeng Lingzu dari Dewi 3 warna. Tianfeng Lingzu sendiri memiliki kekuatan yang kuat, tetapi ditelan oleh Dewa 3 warna. Untuk melarikan diri, Tianfeng Lingzu segera mulai mendapatkan kembali kekuatannya sendiri dari Dewa 3 warna dan dengan Xiao Yu, Sang Master, dan Yulan Ruo, yang baru saja menyadari keadaan puncak 10 raja, di sisi lain, Dewa 3 warna justru sebaliknya, dalam periode terlemah dalam sejarah. Begitu mereka mengendalikan manik-manik roh surgawi, Dewa 3 warna dan tiba-tiba bereaksi, dan sosok Maria muncul lagi, tetapi wanita yang luar biasa dan cantik ini menjadi sangat malu, dengan selendang, darah di sudut mulutnya, dan sepasang matanya dingin dan dingin. Kamu ingin merebut manik-manik roh surgawi, delusi, kata Maria Leng Sensen. Xiao Yu tertawa, ya, mari kita lihat. Aku ingin melihat bagaimana Mariamu menjadi lawan seperti itu di bawah cedera yang begitu parah dan begitu banyak kerugian. Lelucon, aku bisa membunuhmu dengan mudah hanya dengan 10% dari kekuatanku yang tersisa. Maria mencibir, benarkah? Setelan gerhana bulan sekali lagi dikenakan pada Yulan Ruo, matanya bersinar dengan cahaya keemasan, dan pola kupu-kupu berwarna-warni dari meteor angin dan api di antara kedua alisnya juga menjadi cerah, menyebarkan lingkaran cahaya aneh ke matanya, membuat mata Yulan Ruo yang rusak menjadi lebih kuat. Terobosan tidaklah mudah, tetapi sayangnya, bahkan dengan kekuatan setelan gerhana, itu tidak dapat mengancamku. Maria mencibir, dan tanpa melihat aksinya, ada kekuatan aneh yang mengelilingi bajingan 3 warna itu. Di sekelilingnya, kekuatan mata buas itu terlindungi. Xiao Yu berkata, kamu telah menghancurkan situasi kekuatan 3 titik. Maria berkata dengan dingin, ya, ancaman yang kau bawa kepadaku dan tingkat pertumbuhanmu jauh lebih cepat daripada 2 orang sampah Hudong Tian dan Zheng Batian. Tentu saja aku harus fokus padanya. Sekarang kekuatanku di sini adalah setengah dari masa kejayaan, dan mereka berdua saja menempati 25%, jadi kukatakan padamu, kau ingin merusak rencanaku, jangan pernah berpikir bahwa jika kau ingin bunuh diri, kau ditakdirkan untuk menjadi kebangkitanku. Batu loncatan, tidak akan lama, aku akan menjadi penguasa dunia ini. Dia mengeluarkan tawa gugup, menunjuk ke Yulan Ruo, garis keturunan Phoenixmu telah dirangsang sampai tingkat tertentu, dan sudah memiliki garis keturunan Phoenix dari zaman kuno. Hampir 90% dari kemampuan orang-orang, oke. Sekarang aku akan mengambil sumber darah Phoenixmu melalui Skywine Spirit Bed, dan menjadikanmu satu-satunya orang yang mungkin menghancurkan rencanaku untuk sepenuhnya kehilangan kesempatan. Saat dia berbicara, gelombang kekuatan di sekitar sosoknya menjadi kabur. Xiao Yu sendiri mengendalikan Tianfeng Lingzu, tetapi merasakan kekuatan yang lebih mengerikan melonjak keluar, merampas kekuatan kendalinya secara langsung, sehingga dia tidak bisa lagi mendekati Tianfeng Lingzu. Tianfeng Lingzu memancarkan hisapan, melahap energi aneh dengan liar. Energi ini tidak dendam, tidak spiritual, seolah-olah itu adalah kekuatan dari jiwa, yang dihasilkan setelah pembuluh darah bersemangat. Jika Yulan mendengus dingin, jas gerhana bulan Guanghua berkembang pesat, dan atmosfer kupu-kupu berwarna-warni dari meteor yang berapi-api menjadi mudah tersinggung, dan momentum langit prestise meroket. Aduh, ini agak menarik. Sebenarnya ada setetes esensi darah Phoenix di kupu-kupu berwarna-warni meteor Feng Huo, yang lebih murah untukku kali ini. Maria tertawa gembira, ayo,